Bab 2961, Pangeran ke-9 Bangsa Soliter Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Mereka berkenalan. Mata lelaki tua berjanggut putih itu melebar dan ekspresinya muram ketika dia melihat pemuda berbaju ungu itu menyerahkan pedang surgawi kelas kerajaan kepada lelaki paruh baya berbaju putih itu. Orang ini harus menjadi Duke Surgawi 6 kombinasi, setidaknya. Pria tua berjanggut putih itu adalah Duke Surgawi 4 fenomena. Ketika dia menemukan dia tidak bisa menangkap gerakan pihak lain, dia menduga bahwa basis kultivasi pihak lain, setidaknya, 2 tingkat lebih tinggi darinya. Jika hanya satu level yang lebih tinggi, mustahil baginya untuk tidak dapat menangkap pergerakan pihak lain. Sepertinya latar belakang duo ini juga tidak sederhana, pria tua berjanggut putih itu berpikir dalam hati. Terlepas dari itu, dia tidak peduli. Menurutnya, tidak peduli apa latar belakang mereka, itu tidak bisa lebih baik daripada orang yang mendukungnya, Pangeran ke-9 dari bangsa soliter. Selain itu, mereka berada di wilayah mereka, negara soliter. Setelah mempelajari pedang di tangannya, Bai Gang mengangguk sebelum dia berbalik untuk melihat Huang Jialong. Ini benar-benar pedang surgawi kelas kerajaan. Jialong, kamu tahu bahwa kita tidak mampu menyimpan pedang ini, kan? Aku tahu, Paman Bai. Huang Jialong mengangguk. Dia tahu bahwa dia dan kota pendukung Valnations Passage tidak akan bisa memegang pedang ketika dia menemukan bahwa itu adalah pedang surgawi kelas kerajaan. Faktanya, bahkan keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur tidak akan bisa mempertahankannya juga. Dia yakin bahwa jika keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur mengambil pedang surgawi kelas kerajaan, mereka akan kehilangan pedang atau dimusnahkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur masih jauh dari cukup kuat untuk mempertahankan pedang surgawi kelas kerajaan. Bahkan sekte dan klan kelas 7 akan kesulitan menjaga senjata surgawi kelas kerajaan, apalagi kerajaan surgawi kelas 8 seperti bangsa pendukung musim gugur. Mungkin, kekuatan kelas 6 seperti Profound Nether Mansion akan dapat mempertahankan klaim mereka atas pedang surgawi kelas kerajaan karena mereka memiliki perlindungan dari 10 Raja Surgawi Arah. Faktanya, Mansion Master of Profound Nether Mansion adalah Raja Surgawi 10 Arah juga. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Huang Jialong. Dia berbalik untuk melihat Bai Gang dan dengan sungguh-sungguh berkata, namun, Paman Bai, saya hanya berhasil mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan ini sebagian besar karena Saudara Duan. Jika bukan karena dia, aku tidak akan membeli batu asal berbentuk pedang yang tersisa. Saya harap Anda akan mengingat ini ketika Anda melaporkan masalah ini kembali kepada mereka, Paman Bai. Jialong, ini tidak perlu. Duan Lingtian yang berdiri di samping Huang Jialong dan Bai Gang sepanjang waktu, secara alami, memahami makna di balik percakapan mereka. Karena bukan rahasia lagi bahwa mereka telah memperoleh pedang surgawi kelas kerajaan, mereka tidak akan bisa menyimpannya. Karena itu, mereka hanya bisa memberikannya kepada kekuatan yang kuat. Klan Harimau Terbang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik mereka. Namun, dia tidak menyangka Huang Jialong akan menghargainya karena menemukan pedang surgawi kelas kerajaan. Dia sadar bahwa hadiah apapun yang diberikan klan Harimau Terbang kepada Huang Jialong, setidaknya dia berhak atas setengahnya. Meskipun dia tergerak oleh perhatian Huang Jialong, dia berulang kali menolak kebaikan Huang Jialong. Kaulah yang membeli batu asal berbentuk pedang yang berisi pedang surgawi kelas kerajaan. Saudara Duan, tolong berhenti. Saya sudah mengambil keputusan, kata Huang Jialong dengan nada yang tidak menimbulkan argumen. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan begitu kuat kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Huang Jialong perlu melakukan itu. Meskipun hadiah dari klan Macan Terbang sangat menarik, dia tidak berpikir dia pantas mendapatkannya karena dia tidak berbuat banyak. Bahkan jika dia berkontribusi untuk menemukan pedang surgawi kelas kerajaan, kontribusinya tidak sebesar yang dibuat Huang Jialong. Tian kecil, dengarkan saja Jialong tentang masalah ini. Dia seperti ayahnya, mereka berdua sangat keras kepala. Begitu mereka memutuskan sesuatu, tidak mungkin untuk mengubah pikiran mereka. Bai Gang angkat bicara saat melihat Duan Lingtian hendak menolak lagi. Kemudian, dia melanjutkan, saya sudah memberitahu Yuan Fei tentang masalah ini. Mari kita kembali sekarang.
Bai Gang hendak meletakkan pedang surgawi kelas kerajaan dan pergi bersama Duan Lingtian dan Huang Jialong ketika tiga orang memasuki toko, menyebabkan keributan segera. Itu Pangeran ke-9. Yang mulia, pria tua berjanggut putih itu memimpin asisten toko ke para pendatang baru dan menyapa salah satu dari tiga orang yang baru saja memasuki toko. Ketiganya dipimpin oleh seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah hijau dengan hiasan emas. Dua orang tua berdiri di belakangnya. Begitu mereka memasuki toko, mata mereka semua terpaku pada pedang surgawi kelas kerajaan di tangan Bai Gang yang belum dia singkirkan. Melalui kesadaran surgawi mereka dapat mengetahui betapa luar biasanya pedang itu. Pada saat ini, pemuda tampan, Pangeran ke-9 dari bangsa soliter, berkata tanpa berbelit-belit, "Salam, saya Pangeran ke-9 dari bangsa soliter. Mari kita lewati basa-basi dan langsung ke intinya. Aku khawatir kalian bertiga tidak akan bisa menyimpan pedang dalam waktu lama bahkan jika kalian bisa meninggalkan tokoku dengan pedang itu. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Dengan ini, Anda tidak perlu kehilangan nyawa karena pedang. Faktanya, Anda bahkan akan mendapatkan banyak kristal surgawi. Apakah Anda mencoba untuk membeli pedang surgawi kelas kerajaan seharga 10 juta kristal surgawi terkemuka seperti kentut tua itu?" Huang Jialong mencibir saat dia melihat Pangeran ke-9 dari bangsa soliter. Karena pihak lain tidak sopan, dia tidak perlu menahan diri. Dia akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Dia tidak peduli apakah pihak lain adalah Pangeran ke-9 dari bangsa soliter atau bangsa pendukung musim gugur. Dia sangat percaya diri saat berbicara. Sumber kepercayaannya bukanlah ayahnya, Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City di negara pendukung musim gugur. Itu datang dari Old Mo dan Bai Gang. Pria tua berjanggut putih itu telah memberitahu Pangeran ke-9 tentang niat Huang Jialong dan Bai Gang ketika dia memasuki toko melalui transmisi suara. Dia menyipitkan matanya saat dia berkata, "Aku mendengar dari lelakiku bahwa kamu berencana untuk memberikan pedang surgawi kelas kerajaan kepada kekuatan yang kuat dengan imbalan hadiah. Bolehkah saya tahu pasukan mana yang Anda rencanakan untuk memberikan pedang itu?" Dua lelaki tua yang berdiri di belakang Pangeran ke-9 dari bangsa soliter memandang Bai Gang dengan galak ketika Pangeran ke-9 selesai berbicara. Bai Gang kembali menatap kedua lelaki tua itu tanpa rasa takut saat dia berkata sambil mencibir, "Apa? Dua duke surgawi 9 istana saja yang berani menantangku, Bai Gang?" "Geng Bai." Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening begitu mereka mendengar kata-kata Bai Gang. Mereka menemukan namanya akrab. Huang Jialong mencibir sebelum dia berkata, "Apakah ini cara bangsa soliter memperlakukan tamu mereka? Saya pikir saya perlu berbicara dengan kaisar ketika saya kembali ke istana." Kembali ke istana, kata-kata Huang Jialong mengejutkan orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia adalah tamu kaisar negara soliter. Mereka adalah tamu yang menginap di istana. Bai Gang. Setelah mendengar kata-kata Huang Jialong, Pangeran ke-9 dari bangsa soliter akhirnya menyadari mengapa nama Bai Gang terdengar familiar. Ekspresinya berubah drastis saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Kakau Tuan Bai Gang dari tanah milik gubernur kota Passage City di Supporting Fall Nation." Sepertinya masih ada orang yang pernah mendengar tentangku di Solitary Nation. "Paling tidak, Pangeran ke-9 dari bangsa soliter telah mendengar tentang saya," kata Bai Gang acuh tak acuh. Dengan ini, dia secara tidak sengaja mengkonfirmasi identitasnya. Bai Gang dari kediaman gubernur kota di kota pendukung negara jatuh. Setelah Bai Gang mengkonfirmasi identitasnya, dua lelaki tua yang berdiri di belakang Pangeran ke-9 tercengang. Mereka segera mengalihkan pandangan dan menundukkan kepala secara serempak seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Bukan rahasia lagi di Solitary Nation bahwa Bai Gang dari Supporting Fall Nations Passage City adalah milik Flying Tiger Clan. Seseorang seperti Bai Gang yang berasal dari klan Celestial Beast yang kuat di Southern Heaven Territory bukanlah seseorang yang kaisar dari Supporting Fall Nation atau Solitary Nation mampu singgung, apalagi orang lain. Demikian pula, ekspresi pria tua berjanggut putih dan asisten toko berubah drastis ketika mereka ingat bahwa mereka telah mencoba mengusir Bai Gang keluar dari toko. Tidak hanya Bai Gang seorang adipati surgawi 10 arah yang kuat, tetapi dia juga seorang harimau terbang tembaga dari klan harimau terbang. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak bertindak di luar batas,
bahkan jika dia memutuskan untuk membunuh mereka semua tanpa alasan yang baik di depan Kaisar Bangsa Soliter, Kaisar tidak akan mempermasalahkannya sama sekali. Pangeran ke-9 dari Bangsa Soliter menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya, Jadi itu Tuan Baigang. Saya minta maaf jika anak buah saya telah menyinggung Anda, Tuan Baigang. Tolong maafkan mereka. Apakah ini berarti kamu berencana untuk memberikan pedang surgawi kelas kerajaan ini kepada klan harimau terbang? Sayangnya, Baigang bahkan tidak berkenan untuk melihat pangeran ke-9 dari Bangsa Soliter. Dia memanggil Huang Jialong dan Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya dan meninggalkan toko. Semua orang hanya bisa menonton ketika trio dari supporting Val Nation pergi. Setelah ketiganya hilang dari pandangan, ekspresi pangeran ke-9 segera menjadi gelap. Dia berbalik dan menegur lelaki tua berjanggut putih itu. Bodoh, kenapa kamu tidak menyimpan batu asal berbentuk pedang itu untukku? Pangeran ke-9 dari Bangsa Soliter telah membuka toko di kota Jalur Barat karena kesukaannya pada perjudian batu juga. Dia sesekali menutup toko dan membuka Origin Stone. Dia tidak membuka toko untuk tujuan menghasilkan uang, itu semua untuk bersenang-senang. Meskipun lelaki tua berjanggut putih itu merasa dirugikan, dia tetap diam. Dia tahu betul bahwa respons terbaik adalah tetap diam saat ini. Selama perjalanan kembali ke Imperial Palace of the Solitary Nation, senyum di wajah Baigang tidak pudar sama sekali. Kalian berdua benar-benar beruntung mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan dari batu asal. Setelah klan macan terbang menerima pedang, kalian berdua pasti akan mendapat hadiah yang besar. Anda akan melihat betapa murah hati pemimpin klan kami. Huang Jialong menjawab dengan bercanda, Paman Bai, kami tidak akan menjadi satu-satunya yang akan diberi hadiah. Sebagai anggota klan harimau terbang, Anda akan berkontribusi besar dengan membawa pedang surgawi kelas kerajaan kembali ke klan. Saya yakin pemimpin klan Anda akan memberi Anda hadiah yang murah hati juga. Petik 2, Bab 2962, Bumi Kekacauan Surgawi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Senyum Baigang melebar saat mendengar kata-kata Huang Jialong. Seperti yang dikatakan Huang Jialong, klan harimau terbang pasti akan menghadiahinya karena mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan untuk klan. Perlu dicatat bahwa cabang klan harimau terbang di wilayah di bawah aturan Mansion Nether Mendalam hanya memiliki satu senjata surgawi kelas kerajaan sebelum ini. Secara alami, bobot senjata surgawi kelas kerajaan lainnya akan sangat menguntungkan klan Baigang. Senjata surgawi kelas kerajaan sangat berharga. Saat ini, wilayah surga selatan tidak memiliki alkemis surgawi kelas kerajaan sama sekali. Semua senjata surgawi kelas kerajaan di wilayah itu berasal dari tempat lain atau ditempa oleh alkemis surgawi kelas kerajaan sejak lama. Beberapa dari mereka juga diperoleh dari Origin Stone. Karena kelangkaannya, tidak ada yang akan menjual senjata surgawi kelas kerajaan mereka bahkan jika mereka ditawari harga tinggi. Tidak ada keraguan bahwa senjata surgawi kelas kerajaan adalah harta yang tak ternilai di wilayah surga selatan. Pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di benak Duan Lingtian. Anak laki-laki, Duan Lingtian tercengang. Dia tahu suara siapa itu. Api surgawi kekacauan senior, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, senior? Sekarang, Duan Lingtian tahu akan ada masalah penting jika logam surgawi yang mendalam atau api surgawi kekacauan tiba-tiba memulai percakapan. Mereka biasanya tidak akan berbicara kecuali itu penting karena itu akan menghabiskan energi mereka. Setelah itu, mereka akan tertidur lelap untuk pulih. Aku samar-samar bisa merasakan aura Chaos Divine Earth di dekat kita. Itu agak lemah sehingga seharusnya menjadi Chaos Divine Earth dalam bentuk pertamanya, kata Chaos Divine Flame. Segera setelah api surgawi kekacauan selesai berbicara, logam surgawi yang mendalam menimpali, jadi itulah mengapa saya terus merasakan aura yang akrab. Saya tidak bisa menyentuhnya, ternyata, itu adalah bumi kekacauan surgawi. Kemudian, ia terus berkata dengan nada yang agak enggan, Nak, kamu perlu membantuku menemukan Profound Divine Metal bentuk pertama yang lain sehingga aku bisa memasuki bentuk ketiga. Pada saat itu, indraku akan sebaik Chaos Divine. Api. Jelas bahwa itu sedikit kesal karena api kekacauan surgawi telah memasuki bentuk ketiga saat masih terjebak dalam bentuk kedua. Itulah mengapa Chaos Divine Flame dengan mudah mengidentifikasi aura Chaos Divine Earth sementara itu hanya terasa auranya tidak dikenal. Kekacauan bumi surgawi. Duan Lingtian tercengang.
Apa itu? Seperti kita, itu adalah salah satu dari 5 elemen surgawi. Api surgawi kekacauan menjelaskan, logam surgawi yang mendalam, bumi surgawi kekacauan, kayu surgawi surga yang jelas, logam surgawi pembersih dunia, dan saya secara kolektif dikenal sebagai 5 elemen surgawi. Seolah-olah bisa menebak apa yang akan ditanyakan Duan Lingtian selanjutnya, Chaos Divine Flame terus berkata dengan nada bangga, aku tahu kamu penasaran, tapi sekarang bukan waktunya bagimu untuk memahaminya. Ini tidak akan bermanfaat bagi Anda jika Anda tahu terlalu banyak sekarang. Ketahuilah bahwa Anda memiliki segalanya untuk diperoleh dan tidak ada ruginya jika kami terus berevolusi. Faktanya, jika kamu bisa membantu kami berevolusi ke bentuk akhir kami, kamu mungkin tidak akan terkalahkan di dunia kolosal. Bentuk terakhir kita, Anda benar-benar berani dengan impian Anda. Namun, jika hari itu benar-benar datang, memang benar tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan pemuda itu di dunia kolosal. Logam surgawi yang mendalam terdengar acuh tak acuh di awal kalimatnya, tetapi sedikit antisipasi dapat terdengar dalam suaranya selama bagian akhir kalimatnya. Jelas, ia sangat ingin berevolusi ke bentuk akhirnya bahkan jika ia tahu itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tak terkalahkan di dunia kolosal. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang setelah mendengar kata-kata mereka. Dia menyadari bahwa dunia kolosal tidak hanya mencakup alam devata dan alam duniawi, tetapi juga mencakup alam misterius seperti tanah persembahan surgawi yang merupakan alam terpisah dari alam devata. Senior, ke arah mana Chaos Divine Earth berada? Duan Lingtian berhenti di jalurnya ketika Chaos Divine Flame menyebutkan Chaos Divine Earth. Dia ingin mencoba dan mendapatkan Chaos Divine Earth. Dengan tambahan Chaos Divine Earth, dia akan memiliki 3 dari 5 elemen Divine. Itu ke arah dari mana kamu berasal, jawab Chaos Divine Flame. Ke arah dari mana saya berasal? Ini berarti di Westland Town. Duan Lingtian terkejut. Kakak Duan, Tian kecil. Pada saat ini, Huang Jialong dan Bai Gang memandang Duan Lingtian dengan bingung saat mereka memanggilnya. Mereka telah berhenti bergerak juga ketika mereka melihat Duan Lingtian tiba-tiba berhenti. Ketika Duan Lingtian sadar, dia melihat keduanya dan berkata, Jialong, Paman Bai, aku ingin kembali ke kota jalur barat lagi. Kembali ke kota jalur barat. Bai Gang dan Huang Jialong bingung. Kemudian, Huang Jialong bertanya, apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda lagi, Saudara Duan? Duan Lingtian mengangguk dan menjawab dengan ambigu, sesuatu seperti itu. Tian kecil, mengapa kita tidak kembali ke istana untuk saat ini dan kembali lagi di lain hari? Meskipun Bai Gang mendapat dukungan dari klan Harimau Terbang, dia merasa tidak nyaman menyimpan pedang surgawi kelas kerajaan padanya. Dia ingin menyembunyikan pedang surgawi kelas kerajaan di tempat yang aman sampai pembangkit tenaga listrik dari klan Harimau Terbang tiba. Begitu dia menyembunyikan pedang itu, orang-orang yang mendambakan pedang itu tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika mereka membunuhnya. Dengan ini, tidak mungkin orang akan menargetkannya. Jika dia menyimpan pedang itu bersamanya, pasti akan ada orang yang tidak akan rugi mencoba merebut pedang surgawi kelas kerajaan darinya. Bagaimanapun, itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan sebagai harimau terbang tembaga dari klan Harimau Terbang, itu mungkin tidak menghalangi beberapa orang untuk mencoba merampoknya dari pedang surgawi kelas kerajaan. Lagi pula, nilai senjata surgawi kelas kerajaan lebih dari cukup bagi beberapa orang untuk mengambil risiko kematian. Paman Bai, kenapa kamu tidak kembali dengan Jialong dulu? Jangan khawatir, saya akan kembali secepat mungkin. Jika saya menghadapi bahaya, saya akan segera mengirim pesan ke Jialong. Kata Duan Lingtian, Bai Gang ragu-ragu. Sebelum Bai Gang selesai berbicara, embusan angin bertiup sebelum sosok gelap muncul di depan mata ketiganya. Kakek Mo, mata Huang Jialong berbinar ketika dia melihat pendatang baru itu. Pak Tua Mo, kamu datang tepat waktu. Aku akan menyerahkan keduanya padamu. Awasi mereka, kata Bai Gang begitu dia melihat Old Mo. Kemudian, dia bergegas kembali ke istana segera tanpa menunggu jawaban, jelas terburu-buru menyembunyikan pedang surgawi kelas kerajaan sebelum berita menyebar. Meskipun sepertinya Kaisar Bangsa Soliter telah mengetahui bahwa Bai Gang memiliki pedang surgawi kelas kerajaan sekarang, dia tidak khawatir tentang Kaisar yang mencoba mengambil pedang itu darinya. Bakat bawaan Kaisar Bangsa Soliter dalam kultivasi terbatas. Kekuatannya tidak akan meningkat banyak bahkan jika dia memiliki pedang surgawi kelas kerajaan. Terlebih lagi,
dia tidak akan bisa memegang pedang terlalu lama dan akan mempertaruhkan nyawa keluarganya juga. Namun, hanya karena Kaisar Bangsa Soliter tidak akan merebut pedang surgawi kelas kerajaan dari Bai Gang, itu tidak berarti bahwa Raja Surgawi yang tidak memiliki sekte akan melakukan hal yang sama. Pembudidaya tanpa sekte biasanya tidak terkekang dan tidak memiliki orang lain, selain diri mereka sendiri, untuk dikhawatirkan. Paling-paling, mereka mungkin akan memiliki 1 atau 2 murid. Mereka bisa pergi dan pergi kemanapun mereka mau kapan saja. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa para pembudidaya tanpa sekte ini mungkin mencoba untuk merebut pedang surgawi kelas kerajaan. Untuk alasan ini, Bai Gang sangat ingin menyembunyikan pedang surgawi kelas kerajaan sebelum berita menyebar ke Raja Surgawi tanpa sekte. Kepergian Bai Gang yang tiba-tiba menyebabkan Old Mo sedikit mengernyit, tapi dia tidak memikirkannya. Mo tua, Duan Lingtian menyapa Old Mo. Kakek Mo, kenapa kamu di sini? Huang Jialong bertanya. Ayahmu khawatir Bai Gang akan bertemu dengan orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka demi pedang. Karena itu, dia mengirim saya untuk membantu. Namun, sepertinya ayahmu tidak khawatir. Dengan waktu yang begitu singkat, berita itu belum benar-benar menyebar. Saat ini, tidak banyak orang yang tahu Bai Gang membawa pedang surgawi kelas kerajaan bersamanya. Sejak Mo tua ada di sini, Huang Jialong menemani Duan Lingtian kembali ke kota jalur barat. Dengan bimbingan Chaos Divine Flame, Duan Lingtian memasuki toko lain di dekat toko Pangeran ke-9. Penjaga toko melangkah maju dan menyambut ketiganya dengan senyum cerah begitu mereka memasuki toko. Tuan, batu asal saya kemungkinan besar menyimpan harta karun. Beritahu saya jika saya dapat membantu Anda. Jika Anda membeli dalam jumlah besar, saya bisa memberi Anda diskon. Karena tokonya kecil, selain penjaga toko, tidak ada asisten toko. Meskipun Duan Lingtian tidak terbiasa dengan cara kerjanya, dia tidak takut ditipu karena Huang Jialong ada. Mungkinkah Chaos Divine Earth berada di Origin Stone? Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian mulai melihat-lihat Origin Stone di bawah bimbingan Chaos Divine Flame. Tak lama kemudian, Duan Lingtian berhenti di depan batu asal persegi panjang sepanjang 1 kaki. Ini benar-benar di dalam batu asal. Aku ingin batu asal ini. Duan Lingtian mengambil batu asal yang berisi Chaos Divine Earth. Untuk menghindari kecurigaan, dia dengan santai mengambil beberapa batu asal lain yang sedikit lebih besar dari batu asal yang berisi Chaos Divine Earth dan berkata, ini juga. Seolah-olah dia memberi Duan Lingtian pelajaran, Huang Jialong menjelaskan, batu asal ini tidak berbentuk seperti senjata. Bahkan jika ada senjata surgawi di dalamnya, itu hanya senjata kecil dan kemungkinan kelas rendah. Oleh karena itu, biasanya batu ini dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan Origin Stone yang berbentuk pedang atau yang berbentuk bilah. Batu-batu ini biasanya dijual dengan harga sekitar 300 kristal surgawi yang menonjol. Bab 2963, Bumi Surgawi Kekacauan Bentuk Ketiga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung ekspresi penjaga toko menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Huang Jialong. Dia tidak akan menghasilkan banyak uang jika pelanggan memahami cara kerja industri. Namun demikian, bisnis tetaplah bisnis meskipun bukan yang paling menguntungkan. Setelah menghabiskan sekitar 1000 kristal surgawi terkemuka, Duan Lingtian mengumpulkan batu asal yang dia beli. Namun, dia tidak punya rencana untuk membukanya di toko. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di cincin tata ruangnya. Saudara Duan, apakah kamu tidak akan membukanya? Huang Jialong bertanya sambil tersenyum. Aku akan membukanya saat kita kembali. Jika tidak, jika ada senjata surgawi kelas kerajaan lainnya, semua orang akan mengetahuinya, kata Duan Lingtian bercanda. Apakah kamu benar-benar berpikir senjata surgawi kelas kerajaan begitu mudah ditemukan? Huang Jialong tidak menyangka itu akan menjadi alasan mengapa Duan Lingtian tidak membuka batu asal di toko. Dia berkata dengan senyum masam di wajahnya, senjata surgawi kelas kerajaan yang kami peroleh sebelumnya adalah satu-satunya senjata surgawi kelas kerajaan yang diketahui berasal dari batu asal dalam beberapa ribu tahun terakhir di negara soliter. Senjata surgawi kelas kerajaan. Mata penjaga toko melebar karena terkejut ketika dia mendengar percakapan Duan Lingtian dan Huang Jialong. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang seseorang yang mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan dari batu asal berbentuk pedang, dan itu akan diberikan kepada klan Harimau Terbang. Toko tempat batu asal dijual adalah milik Pangeran ke-9 Bangsa Soliter.
Mereka yang memperoleh pedang surgawi kelas kerajaan. Penjaga toko itu begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia baru sadar kembali ketika ketiganya sudah meninggalkan toko. Setelah berjalan keluar dari toko, Huang Jialong melihat ke pasar bagian dalam di kota jalur barat dan berkata, "Saudara Duan, mari kita lihat di sana." Duan Lingtian telah merencanakan untuk kembali sekarang setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak terburu-buru. Karena itu, dia mengikuti Huang Jialong dan terus berbelanja di pasar dalam kota jalur barat. Begitu Duan Lingtian kembali ke kamarnya di Istana Kekaisaran Negara Soliter, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan batu asal yang berisi salah satu dari 5 elemen surgawi, bumi kekacauan surgawi. Aku ingin tahu seperti apa Chaos Divine Earth dalam bentuk pertamanya. Duan Lingtian penasaran saat dia mulai memecahkan batu asal. Kemudian, dia menyapu puing-puing ke samping untuk mempelajari isi batu asal dengan kesadaran surgawinya. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian melihat cangkang kura-kura. Permukaannya kasar dan matte. Dia terkejut ketika dia melihat kulit kura-kura sebentar bersinar dengan cahaya master. Meski tidak terang dan hanya bersinar sesaat, namun tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Kamu salah. Ini bukan Chaos Divine Earth dalam bentuk pertamanya, itu sudah dalam bentuk ketiganya. Suara The Profound Divine Metal terngiang di benak Duan Lingtian saat ini. Jelas itu berbicara kepada Chaos Divine Flame. Setelah mendengar kata-kata Profound Divine Metal, Duan Lingtian terkejut. Chaos Divine Earth bentuk ketiga. Berdasarkan kemajuan Chaos Divine Flame, tidak diragukan lagi bahwa sangat sulit bagi 5 elemen Divine untuk berevolusi ke bentuk ketiga. Bahkan logam surgawi yang mendalam hanya dalam bentuk kedua, tetapi kulit kura-kura abu-abu di tangannya sudah dalam bentuk ketiga. Sedikit kekaguman dapat terdengar dalam suara Chaos Divine Flame yang berkata, "Saya tidak berpikir itu akan menjadi Chaos Divine Earth dalam bentuk ketiganya. Kenapa auranya begitu lemah padahal sudah dalam bentuk ketiga? Lat, berikan setetes darahmu. Kami akan membantu Anda bergabung dengannya. Dengan kami di sekitar, Anda tidak perlu khawatir akan menolak Anda," kata Chaos Divine Flame kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan menusuk jari telunjuknya, meneteskan setetes darah ke kulit kura-kura di tangannya segera setelah Chaos Divine Flame selesai berbicara. Begitu darah jatuh ke kulit kura-kura, darah itu mengalir di sepanjang pembuluh darah di permukaan kulit. Pada saat yang sama, Duan Lingtian jelas merasakan 2 bola energi keluar dari tubuhnya sebelum mereka menyelimuti kulit kura-kura. Hanya dalam beberapa saat, itu mulai bersinar dengan cahaya master. Sedikit emas dan abu-abu bisa terlihat berkedip-kedip di cahaya master juga. 3 lampu berputar-putar sejenak sebelum cahaya keemasan dan abu-abu kembali ke tubuh Duan Lingtian sementara cahaya master tampak menghilang ke dalam cangkang. Duan Lingtian kagum saat dia melihat cangkang kura-kura melintas sesaat sebelum menghilang ke telapak tangannya tanpa jejak. Itu sudah memasuki tubuhku. Duan Lingtian secara naluriah melihat ke dalam tubuhnya dan menemukan cangkang kura-kura yang kecil dan indah menempel di humerus kanannya. Dengan hanya sekilas, sepertinya itu adalah bagian dari lengannya. Selain itu, dia melihat 99 vena surgawi mengirimkan energi asal surgawi ke sana. Lebih tepatnya, cangkang kura-kura menyerap energi asal surgawi di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan energi asal surgawinya dengan cepat menipis. Sekitar 15 menit kemudian, dia menemukan sekitar 10% hingga 20% energi asal surgawinya telah habis. Apa yang dia lakukan? Duan Lingtian mulai panik. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum semua energi asal surgawinya habis. Jangan khawatir, itu kekurangan nutrisi karena sudah lama tidak memiliki inang. Ini akan berhenti dalam beberapa hari, api kekacauan surgawi berkata, dalam beberapa hari ini, Anda harus berkultivasi untuk mengubah energi roh surga dan bumi menjadi energi asal surgawi untuk membantunya. Ini akan membantu membangunkannya. Bangunkan. Duan Lingtian menghela nafas lega. Matanya menjadi cerah ketika dia memikirkan tentang Chaos Divine Earth yang terbangun dalam waktu beberapa hari. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan mulai menjernihkan pikirannya untuk berkultivasi. Dia tidak menggunakan kristal surgawi untuk berkultivasi kali ini. Lagi pula, dia tidak berkultivasi untuk meningkatkan basis kultivasinya, itu untuk mengumpulkan energi asal surgawi yang cukup untuk membangunkan bumi kekacauan surgawi. Di hari-hari berikutnya, Duan Lingtian fokus berkultivasi di kamarnya.
Dia tidak tahu apa-apa tentang badai yang terjadi di luar saat kabar tentang pedang surgawi kelas kerajaan menyebar. Hampir semua raja surgawi tanpa sekte di negara soliter yang telah mendengar berita itu bergegas ke ibu kota negara soliter. Semuanya hanya memiliki satu target, Bai Gang. Bagaimanapun, Bai Gang tampaknya tidak terpengaruh. Dia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak raja surgawi tanpa sekte. Aku telah menyembunyikan pedang surgawi kelas kerajaan. Siapa yang tahu jika salah satu dari kalian mungkin menemukannya, tapi tidak ada jaminan bahwa orang yang membunuhku akan menjadi orang yang menemukannya. Saya tidak berpikir ada di antara Anda yang ingin membunuh saya dan mengambil risiko diburu oleh klan harimau terbang dengan sia-sia, bukan? Petik 2. Pernyataan Bai Gang secara efektif menghentikan para raja surgawi yang berkumpul di ibu kota untuk bertindak gegabah. Apakah Bai Gang benar-benar menyembunyikan pedang surgawi kelas kerajaan? Apakah dia berbohong? Ada kemungkinan dia masih membawa pedang surgawi kelas kerajaan, kan? Jika kamu berada di posisinya, apakah kamu akan membawa pedang surgawi kelas kerajaan bersamamu? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Yah, aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan bahwa dia hanya menyebut gertakan kita. Namun demikian, saya tidak berpikir siapapun akan mengambil risiko itu. Lagi pula, siapapun yang membunuhnya akan berisiko menimbulkan kemarahan seluruh klan harimau terbang. Tepat sekali, tidak ada yang akan mempertaruhkan hidup mereka ketika ada peluang besar untuk gagal. Sayang sekali kami terlambat mendengar berita itu. Kami gagal merebut pedang surgawi kelas kerajaan sebelum Bai Gang menyembunyikannya. Meskipun banyak raja surgawi tanpa sekte bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan, itu berbeda ketika ada kemungkinan besar mereka akan gagal mendapatkan pedang. Mencoba merebut senjata surgawi kelas kerajaan sekarang sama saja dengan membuang nyawa mereka secara sembrono. Itu tidak sebanding dengan risikonya sama sekali. Karena itu, hanya dalam beberapa hari, banyak dari mereka telah meninggalkan ibu kota. Hanya segelintir yang tersisa untuk memantau situasi. 3 hari kemudian, itu akhirnya sehari sebelum pelelangan oleh keluarga kekaisaran dari bangsa soliter. Di kamar Duan Lingtian, akhirnya selesai. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah dia berhenti berkultivasi. Cangkang kura-kura yang melekat pada humerus kanannya akhirnya berhenti menyerap energi asal surgawi. Begitu Duan Lingtian membuka matanya, sebuah suara terdengar di benaknya. Suara itu terdengar seolah-olah itu milik seorang anak kecil yang baru saja belajar berbicara. Logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan dalam bentuk ketiganya. Suara kekanak-kanakan terus terngiang di benak Duan Lingtian. 99 vena surgawi. Ini adalah tuan rumah yang cukup bagus. Hai, kalian berdua, tersesat. Saya ingin tuan rumah ini. Berdasarkan kata-katanya, jelas sangat puas dengan Duan Lingtian sebagai tuan rumahnya. Selain itu, jelas dia tidak ingin berbagi inangnya dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame. Yo, yang ini pemarah, menantang kami berdua sekaligus. Hei, saya pikir Anda perlu diberi pelajaran sehingga Anda dapat melihat situasi Anda sekarang. Api kekacauan surgawi berkata dengan ringan, jelas tidak menganggap bumi kekacauan surgawi dengan serius. Logam surgawi yang mendalam, sepertinya kita harus bergabung tangan lagi. Itu juga yang aku pikirkan. Logam surgawi yang mendalam menjawab. Melalui penglihatan internalnya, Duan Lingtian melihat energi abu-abu keluar dari Chaos Divine Flame sebelum bergabung dengan energi emas yang keluar dari Profound Divine Metal. Kemudian, itu menembak ke arah lengan kanannya segera di mana cangkang kura-kura itu berada. Ketika energi gabungan dari Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame hendak mendarat, kulit kura-kura bersinar dengan cahaya Master. Cahaya Master melesat dan bertabrakan dengan energi Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame. Segera setelah, hei, berhenti. Apakah kalian berdua tidak malu? Bukankah kita harus bertarung 1 lawan 1 untuk tuan rumah ini? Chaos Divine Earth berteriak dengan marah. Jelas bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame bergabung. Bab 2964, by Zhen Yue, Wakil Patriark Cabang Klan Harimau Terbang Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung meskipun kata-kata Chaos Divine Earth kepada Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame sangat keras, karena suaranya yang lucu dan kekanak-kanakan, ancamannya tidak memiliki efek mengintimidasi.
Sebagai salah satu dari 5 elemen surgawi, Chaos Divine Earth bangga dan tidak dapat menerima berbagi host dengan 5 elemen surgawi lainnya. Situasi ini mirip dengan ketika Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame masih dalam bentuk kedua. Pada saat itu, Chaos Divine Flame telah berunding untuk waktu yang lama sebelum akhirnya setuju untuk berbagi host yang sama dengan Profound Divine Metal. The Chaos Divine Flame telah diyakinkan untuk melakukannya dengan saran dari Profound Divine Metal untuk bekerja sama. Logam surgawi yang mendalam telah berjanji untuk membantu api surgawi kekacauan untuk melahap api surgawi kekacauan lainnya. Sesuai dengan kata-katanya, Profound Divine Metal telah membantu Chaos Divine Flame untuk melahap Chaos Divine Flame bentuk kedua. Meskipun Chaos Divine Earth terdengar seperti anak kecil yang baru belajar berbicara, itu jelas tidak mau berbagi host dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame. Meskipun mengetahui hal ini, Duan Lingtian tidak khawatir. Sebagai 5 elemen surgawi, dia yakin logam surgawi yang mendalam dan api kekacauan surgawi akan memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mendorongnya untuk mendapatkan Chaos Divine Earth. The Profound Divine Metal tertawa kecil ketika dia mendengar kata-kata Chaos Divine Earth. Si kecil, kamu sepertinya tidak mengerti situasi saat ini. Saya telah mencapai kesepakatan dengan Chaos Divine Flame untuk hidup berdampingan di host yang sama. Ini berarti kita akan bekerja sama untuk berurusan dengan orang luar. Jika Anda mencoba untuk mendorong salah satu dari kami keluar, yang lain tidak akan tinggal diam dan menonton. Sekarang, si kecil, apakah Anda mengerti situasinya? Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam kata-kata logam surgawi yang mendalam. Sebagai logam surgawi mendalam bentuk kedua, agak puas bahwa itu bisa menekan bumi surgawi kekacauan bentuk ketiga. Hai, siapa yang kamu panggil kecil? Anda hanya logam surgawi mendalam bentuk kedua sementara saya sudah dalam bentuk ketiga saya. Aku seharusnya memanggilmu kecil sebagai gantinya. Meskipun Chaos Divine Earth jelas marah, karena suaranya yang lucu dan kekanak-kanakan, itu tidak terdengar garang atau mengintimidasi sama sekali. Yah, kamu terdengar seperti bayi kecil. Itu normal bagi orang lain untuk menyebutmu sebagai anak kecil, kan? Logam surgawi yang mendalam berkata dengan nada menggoda. Apakah kamu tidak yakin, anak kecil? Apakah Anda ingin pertandingan ulang? Tidak tahu malu. Ayo, mari berduel 1 lawan 1 jika kamu berani. Chaos Divine Earth berteriak dengan marah. Satu-satu, apakah Anda pikir saya gila? Meskipun kami berdua adalah bagian dari 5 elemen surgawi, saya masih dalam bentuk kedua saya dan Anda sudah dalam bentuk ketiga Anda. The Profound Divine Metal mengabaikan tantangan Chaos Divine Earth dan terus berkata, oke, mari kita kembali ke bisnis. Si kecil, apakah Anda ingin berbagi host ini dengan kami atau Anda ingin pergi? The Profound Divine Metal berkata dengan sadar, jika saya tidak salah, alasan aura Anda sangat lemah sebelum ini adalah karena cedera berat yang Anda derita ketika mantan tuan rumah Anda meninggal. Chaos Divine Earth terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, apakah kalian berdua tidak memiliki kebanggaan sebagai 5 elemen surgawi? Tidakkah menurutmu memalukan untuk berbagi host yang sama? Kebanggaan, logam surgawi yang mendalam tertawa. Pada saat ini, Chaos Divine Flame dengan tenang menimpali, saya sama seperti Anda di masa lalu. Saat itu ketika Profound Divine Metal mengusulkan agar kita berbagi host yang sama, saya juga enggan karena harga diri saya sebagai salah satu dari 5 elemen Divine. Namun, itu berhasil meyakinkan saya, dan keputusan saya benar. Ini bermanfaat bagi saya untuk meletakkan harga diri saya sebagai salah satu dari 5 elemen surgawi dan berbagi tuan rumah. Sedikit keingintahuan bisa terdengar dalam suara Chaos Divine Earth saat bertanya, apa yang Profound Divine Metal katakan padamu? Aku adalah Chaos Divine Flame bentuk kedua saat itu. Divine yang mendalam juga dalam bentuk kedua pada waktu itu. Logam surgawi yang mendalam berjanji untuk membantu saya melahap dan menyerap api surgawi kekacauan lainnya yang kami temui sehingga saya dapat berevolusi. Benar saja, kami menemukan Chaos Divine Flame bentuk kedua. Dengan bantuan dari Profound Divine Metal, saya berhasil menyerap Chaos Divine Flame lainnya dan menjadi Chaos Divine Flame bentuk ketiga. Chaos Divine Earth tetap diam. Anak kecil, selama kamu setuju untuk berbagi hosti, jika kita menghadapi Chaos Divine Earth di masa depan, kami akan membantumu untuk menyerapnya. Dengan bantuan kami, tingkat keberhasilan Anda akan meningkat pesat. Akan lebih mudah bagimu untuk berevolusi menjadi Chaos Divine Earth bentuk keempat, kata Profound Divine Metal. Meskipun kamu ada benarnya,
bagaimana jika kita bertemu dengan Chaos Divine Earth bentuk keempat? Aku masih tidak akan memiliki kesempatan bahkan dengan bantuan dari kalian berdua. Tuan rumah kami bahkan mungkin binasa pada saat itu. Itu akan menyerap saya, dan Anda berdua akan terluka karena kehilangan tuan rumah Anda. Setelah Anda terluka, akan mudah bagi logam surgawi mendalam lainnya atau api surgawi kekacauan untuk menyerap Anda, Chaos Divine Earth mengungkapkan keprihatinannya. Yah, kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan sesuatu. Anda harus lebih percaya diri. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang mungkin Anda hilangkan. Singkirkan harga diri Anda, tidak perlu takut. Masa depan kita cerah. Kita hanya harus bekerja keras untuk mencapainya bersama-sama, Chaos Divine Flame meyakinkan. Kesampingkan harga diriku, tidak perlu takut, dan masa depan kita akan cerah. Singkirkan harga diriku, tidak perlu takut, dan masa depan kita akan cerah. The Chaos Divine Earth terus mengulangi kata-kata Chaos Divine Flame selama sekitar 15 menit sebelum mengambil keputusan. Pada akhirnya, ia setuju untuk berbagi hosti dengan Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame. Setelah melihat ini, Duan Lingtian merasa lega. Meskipun dia adalah tuan rumah, dia tidak memiliki suara dalam percakapan antara logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi. Terlepas dari itu, dia sangat puas dengan hasilnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, api kekacauan surgawi dapat digunakan sebagai api surgawi sedangkan logam surgawi yang mendalam dapat digunakan sebagai senjata surgawi pertahanan untuk menjaga jiwa seseorang dan menyembunyikan aura seseorang. Karena bumi kekacauan surgawi adalah salah satu dari 5 elemen surgawi juga, saya ingin tahu apa yang bisa dilakukannya. Sementara itu, Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame masih berbicara dengan Chaos Divine Earth. Mengapa kamu berada di batu asal? Tanya Chaos Divine Flame. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih dalam bentuk kedua, saya bertemu dengan Chaos Divine Earth bentuk kedua lainnya. Kami berada pada pijakan yang sama, tetapi pertempuran kami membunuh tuan rumah kami. Pada akhirnya, saya beruntung dan berhasil menyerap yang lain. Chaos Divine Earth dan berevolusi menjadi Chaos Divine Earth bentuk ketiga. Namun demikian, energi yang saya miliki tidak cukup bagi saya untuk menemukan inang lain. Untuk melindungi diri dan mencegah hilangnya energi, saya mengumpulkan debu dan puing-puing dari alam Devata untuk membuat batu asal di sekitar saya. Setelah itu, saya jatuh ke dalam tidur nyenyak. Kemudian, Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dengan bantuan Anda, tuan rumah Anda menemukan saya, jawab Chaos Divine Earth. Meskipun 5 elemen surgawi dapat bertahan tanpa inang, mereka secara bertahap akan kehilangan energi dan tertidur lelap. Jika mereka ditemukan oleh salah satu dari 5 elemen surgawi yang sesuai, mereka berisiko diserap bahkan jika mereka berada pada bentuk yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, 5 elemen surgawi bentuk kedua akan dengan cepat mencari inang setelah mereka mendapatkan perasaan untuk mengurangi kemungkinan diserap oleh 5 elemen surgawi lainnya. Selain itu, dengan tuan rumah, mereka akan memiliki peluang untuk menyerap 5 elemen surgawi lainnya dan berevolusi. Seperti yang diharapkan, The Profound Divine Metal menemukan bahwa spekulasinya benar. Pada saat ini, tawa keras dan hangat terdengar dari luar. Terlepas dari volumenya, jelas bahwa itu datang dari kejauhan. Aku, Bai Zhen Yue, akhirnya memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Suara itu kuno dan megah. Itu bergema di udara seperti guntur. Sepertinya semua orang di ibu kota negara soliter akan dapat mendengarnya. Bai Zhen Yue, Duan Lingtian sedikit terkejut. Apakah orang ini salah satu dari 2 wakil leluhur dari cabang klan harimau terbang di rumah Nether mendalam? Setelah mendengar nama orang itu dan kata-kata, senjata surgawi kelas kerajaan, Duan Lingtian tahu orang yang datang ke ibu kota negara soliter ini pasti dari klan macan terbang. Selain itu, orang itu telah mengklaim pedang surgawi kelas kerajaan miliknya sekarang. Ini berarti bahwa dia memiliki status tinggi di cabang klan harimau terbang di rumah Nether yang mendalam. Baru beberapa hari sejak Bai Gang memberitahu klan harimau terbang tentang pedang surgawi kelas kerajaan, tapi dia sudah ada di sini. Dia harus menjadi salah satu wakil leluhur di cabang klan macan terbang di salah satu wilayah di bawah mansion Nether mendalam. Dia mungkin salah satu dari 3 raja surgawi 10 arah di cabang. Sebelumnya, Huang Jialong telah memberitahu Duan Lingtian bahwa ada 5 macan terbang emas di cabang klan di Profound Nether Mansion. Di antara 5, 3 adalah raja surgawi 10 arah.
Biasanya, binatang surgawi tingkat raja tingkat lanjut seperti macan terbang emas dapat dengan mudah mengolah dan menjadi raja surgawi 9 istana selama mereka tidak mati sebelum waktunya. Di luar itu, sangat sulit bagi mereka untuk lebih meningkatkan basis kultivasi mereka. Tanpa tingkat keberuntungan tertentu, akan sulit bagi mereka untuk menerobos dan menjadi raja surgawi 10 arah. 3 macan terbang emas di cabang klan di Mansion Nether Mendalam yang merupakan Raja Surgawi 10 arah tidak diragukan lagi sangat beruntung. Paman Bai memberitahu Jialong bahwa hanya ada satu senjata surgawi kelas kerajaan di cabang klan Harimau Terbang di rumah Nether Mendalam, dan itu ada di tangan Sang Patriark. Sang Patriark dan 2 wakil Patriark adalah 3 Raja Surgawi 10 arah di cabang klan di Profound Nether Mansion. Untuk alasan ini, Duan Lingtian bisa menebak Bai Zhen Yue adalah salah satu dari 2 wakil patriark dari cabang klan Macan Terbang. Di salah satu daerah di bawah Profound Nether Mansion. Bab 2965, Metode Surgawi Kelas Raja Tipe Bumi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian juga berspekulasi bahwa Bai Zhen Yue adalah yang lebih kuat dari 2 wakil leluhur cabang klan Macan Terbang di rumah Nether Mendalam. Pada saat ini, keributan telah terjadi di ibu kota negara soliter. Bai Zhen Yue, dia benar-benar datang. Surga, Bai Zhen Yue adalah pembangkit tenaga listrik terkuat kedua di cabang Flying Tiger Clan di Profound Nether Mansion. Kekuatannya hanya yang kedua setelah Patriark. Hanya ada satu senjata surgawi kelas kerajaan di cabang klan Harimau Terbang di rumah Nether Mendalam sebelum ini, dan itu ada di tangan Sang Patriark. Sekarang setelah mereka mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan lainnya, itu secara alami akan diberikan kepada Bai Zhen Yue. Saya benar-benar tidak berharap dia secara pribadi melakukan perjalanan ke sini. Sekarang dia ada di sini, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan itu. Meskipun banyak raja surgawi tanpa sekte telah meninggalkan ibu kota negara soliter beberapa waktu lalu, masih ada beberapa pembudidaya sekte dan pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan di rumah Nether Mendalam yang tetap di ibu kota. Lagi pula, pedang surgawi kelas kerajaan terlalu menggoda. Sendiri, 3 sekte dan 2 klan tidak cukup kuat untuk bersaing dengan pedang surgawi kelas kerajaan. Bagaimanapun, mereka hanya kekuatan kelas 7. Namun, karena hubungan dekat mereka dengan Profound Nether Mansion, jika mereka memiliki izin dari Profound Nether Mansion, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan Royal Great Celestial Sword. Untuk alasan ini, pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan telah bergegas untuk mencoba peruntungan mereka dalam mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan yang muncul di ibu kota negara soliter beberapa hari yang lalu. Selain itu, ada juga Celestial Beast dan anggota lain dari Alliance of Seckless Cultivators yang juga datang ke ibu kota Solitary Nation. Ada juga orang-orang dari sekte dan klan kelas 8 yang datang hanya untuk menonton pertunjukan. Karena mereka tahu sekte dan klan mereka lemah, lebih lemah dari bangsa soliter kelas 8, mereka tidak memiliki pikiran untuk mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Pada saat ini, semua orang di ibu kota negara soliter ini mendengar suara Bai Zhen Yue yang menggelegar dan menggelegar. Banyak dari mereka melihat pedang besar bersinar di udara di atas ibu kota. Hanya dalam sekejap mata, mereka melihat energi pedang memotong gunung yang menjulang tinggi di utara ibu kota menjadi 2. Mereka yang dekat dengan gunung pergi untuk melihat-lihat. Mereka menemukan bahwa gunung itu tidak hanya terbelah menjadi 2, tetapi juga ada retakan yang sepertinya mencapai kedalaman bumi. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang. Apakah ini kekuatan Raja Surgawi 10 arah yang memegang senjata surgawi kelas kerajaan? Dia bukan Raja Surgawi 10 arah biasa. Dia adalah Raja Surgawi 10 arah yang juga merupakan binatang surgawi tingkat raja tingkat lanjut, Harimau Terbang Emas. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Raja Surgawi 10 arah biasa. Tepat sekali, seekor macan terbang emas yang merupakan Raja Surgawi 10 arah emas dengan pedang surgawi kelas kerajaan dapat dengan mudah mengalahkan beberapa Raja Surgawi 10 arah manusia. Betapa menakutkan. Ini berarti hanya ada segelintir orang dari Profound Nether Mansion yang memiliki kemampuan untuk merebut pedang surgawi kelas kerajaan darinya, kan? Tepat sekali. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang mampu melakukan itu memiliki senjata surgawi kelas kerajaan mereka sendiri. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mereka akan mencoba mengambil pedang surgawi kelas kerajaan ini. Ya,
Bahkan jika mereka ingin merebut pedang surgawi kelas kerajaan untuk diberikan kepada anggota mereka, mereka masih harus waspada terhadap cabang klan harimau terbang yang dimiliki Bai Zhenyue. Yah, yang paling penting, cabang klan harimau terbang di rumah Nether mendalam secara sah memperoleh pedang surgawi kelas kerajaan melalui perjudian batu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Karena kekuatan dan latar belakang Bai Zhenyue, tidak ada yang berani mengatakan apapun atau bersaing untuk pedang surgawi kelas kerajaan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mencoba peruntungan mereka dalam mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan kembali ke tempat asal mereka juga. Di sisi lain, orang-orang dari sekte dan klan kelas 8 tetap berada di ibu kota karena pelelangan dari keluarga kekaisaran dari bangsa soliter akan dimulai besok. Mereka mungkin tidak tertarik dengan pelelangan sebelum datang ke ibu kota, tetapi karena mereka sudah ada di sini, mereka memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Di istana kekaisaran negara soliter tempat orang-orang dari negara kejatuhan pendukung tinggal. Kakak Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya ketika dia mendengar Huang Jialong memanggilnya. Saudara Duan, ayo pergi. Paman Bai dan senior dari cabang klan macan terbang di Nether Profound Mansion sedang menunggu kita. Huang Jialong berkata dengan mendesak dengan ekspresi gembira di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian. Hah, Duan Lingtian sedikit terkejut. Senior ingin menghadiahi kita karena mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan untuk cabang klan harimau terbang di rumah Nether yang mendalam. Huang Jialong berkata, menurut Paman Bai, klan macan terbang tidak suka berutang budi. Itu sebabnya mereka lebih suka membalas budi secepat mungkin. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Ternyata, pembangkit tenaga listrik dari cabang Flying Tiger Clan di Sekte Nether mendalam ingin menghadiahi mereka. Jialong, pedang surgawi kelas kerajaan. Duan Lingtian ingin mengatakan bahwa dia tidak berkontribusi banyak untuk mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Namun, sebelum Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, Huang Jialong memotongnya. Saudara Duan, itu sudah cukup. Kami berdua tahu bagaimana kami mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Jika bukan karena saranmu, aku tidak akan pernah membeli batu asal berbentuk pedang itu. Jika saya tidak membelinya, kami tidak akan mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Itu sebabnya tidak diragukan lagi Anda memainkan peran penting dalam kami mendapatkan pedang. Duan Lingtian tersenyum kecut. Dia tidak menyangka lelucon yang dia buat akan membuat mereka mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Selain itu, dia juga akan sangat diuntungkan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dari cabang Flying Tiger Clan tentu tidak akan pelit ketika membalas budi. Setelah melihat bagaimana tekad Huang Jialong, Duan Lingtian tidak lagi menolak. Dia tahu itu akan sia-sia. Setelah menghabiskan waktu bersama Huang Jialong, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Huang Jialong. Selain itu, berdasarkan kejadian ini, dia yakin 100% bahwa Huang Jialong tulus dan tidak memiliki motif tersembunyi. Lagi pula, berapa banyak orang yang mau berbagi hadiah mereka dengan orang lain. Dia melihat Huang Jialong dalam cahaya yang berbeda karena ini dan menganggap Huang Jialong sebagai teman sejati. Duan Lingtian tidak memiliki banyak teman dalam 2 kehidupan terakhirnya. Meskipun dia telah bertemu banyak orang, kebanyakan dari mereka hanya orang yang lewat dalam 2 kehidupannya. Bai Zhenyue adalah seorang lelaki tua setinggi Bai Gang. Dengan rambut putih pendek dan janggut keriting, dia tampak seperti harimau putih. Karena tubuhnya yang berotot, dia tampak seperti menara besi yang menjulang tinggi ketika dia berdiri diam, memancarkan tekanan yang berat. Ketika Duan Lingtian dan Huang Jialong berjalan ke aula, Bai Gang, yang berdiri di sebelah Bai Zhenyue, memandang keduanya sebelum dia berkata dengan hormat, Wakil Patriark, mereka berdua adalah orang yang menemukan Royal Great Celestial. Pedang surgawi di batu asal. Old Mo dan Huang Yuanfei juga hadir. Mereka berdiri 1 tingkat di bawah Bai Zhenyue. Bahkan Old Mo yang cukup kuat tidak berani bertindak sembarangan di depan Bai Zhenyue. Bagaimanapun, Old Mo hanyalah Raja Surgawi 1 dasar sementara Bai Zhenyue adalah Raja Surgawi 10 arah. Yang paling penting, Old Mo hanyalah binatang surgawi kelas raja dasar sementara Bai Zhenyue adalah binatang surgawi kelas raja tingkat lanjut. Kesampingkan basis kultivasi mereka, hanya perbedaan antara nilai mereka sebagai Celestial Beast sudah cukup untuk menekan Old Mo. Setelah mendengar kata-kata Bai Gang, tatapan Bai Zhenyue jatuh pada Duan Lingtian dan Huang Jialong sebelum dia mengangguk puas.
Matanya akhirnya tertuju pada Duan Lingtian saat dia berkata, "Saya mendengar dari Bai Gang bahwa Anda lebih muda dari 100 tahun, tetapi Anda sudah menjadi surgawi yang meliputi surgawi. Anda secara luas dianggap oleh orang-orang di Supporting Foundation, termasuk kaisarnya, sebagai celestial tertinggi surgawi yang terkuat di negara ini." Bai Zhen Yue menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, "Sayang sekali. Meskipun ada banyak manusia di cabang klan harimau terbang kami, manusia tidak bisa menjadi anggota inti klan. Mereka hanya anggota luar klan. Untuk seorang jenius sepertimu, akan sia-sia bagimu untuk hanya menjadi anggota luar dari klan harimau terbang." "Kamu menyanjungku," kata Duan Lingtian dengan rendah hati. "Yah, karena aku harus segera meninggalkan Solitary Nation, kurasa kita harus mulai berbisnis." Bai Zhen Yue mengangkat alis dan menyeringai. Dia jelas dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. "Saya memiliki kemampuan surgawi kelas raja tipe angin dan metode surgawi kelas raja tipe bumi. Kalian berdua harus memutuskan di antara keduanya karena saya masing-masing hanya memiliki satu jimat surgawi memori untuk kemampuan surgawi dan metode surgawi. Saya kira Anda tahu jimat memori surgawi yang merekam kemampuan surgawi dan metode surgawi di atas kelas raja berbeda dari jimat surgawi memori yang merekam kemampuan surgawi dan metode surgawi dari tingkat yang lebih rendah. Yang terakhir dapat digunakan berulang kali, tetapi yang pertama hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang." Duan Lingtian telah mengetahui hal ini beberapa waktu yang lalu ketika dia masih berada di negara pendukung musim gugur. Ada material khusus yang digunakan dalam memori Celestial Talismans yang merekam Divine Abilities dan Celestial Methods di atas King Grade yang memiliki kekuatan hukum sehingga hanya bisa digunakan sekali. Metode surgawi kelas raja tipe bumi. Duan Lingtian sedikit gemetar. Kemudian, suara kekanak-kanakan dari Chaos Diviner terdengar di benak Duan Lingtian. "Nak, pilih metode surgawi kelas raja tipe bumi. Jika Anda mendapatkan metode surgawi tingkat raja, saya dapat membantu Anda dengan cepat memahami dan menguasai hukum bumi. Pada saat itu, kekuatan Anda akan meningkat pesat." Kedengarannya bangga ketika berbicara. Kemampuan surgawi tingkat raja dan metode surgawi tingkat raja. Bahkan Bai Gang, Old Mo, dan Huang Yuanfei terkejut dengan kata-kata Bai Zhen Yue. Mereka tidak menyangka Bai Zhen Yue begitu murah hati sampai-sampai dia akan menggunakan metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi sebagai hadiah. Bab 2966, Metode Penjara Batu Hitam Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di Alam Devata. Ada kesenjangan besar antara senjata surgawi kelas duke dan kelas raja, metode surgawi, dan kemampuan surgawi. Mirip dengan tingkat surga, tingkat bumi, tingkat mendalam, dan metode surgawi tingkat kuning dan kemampuan surgawi, metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi dibagi menjadi banyak jenis. Namun, metode surgawi dan kemampuan surgawi di dan di atas kelas raja tidak dibagi menjadi ofensif, defensif, gerakan, bantuan, atau kombinasi dari 4 jenis. Metode surgawi dan kemampuan surgawi pada dan di atas kelas raja berkisar pada hukum. Pemahaman dan hukum dalam metode surgawi dan kemampuan surgawi ini selalu berubah. Hukum yang sama dapat digunakan untuk meningkatkan serangan, pertahanan, dan kecepatan seseorang pada saat yang bersamaan. Itu juga untuk alasan inilah metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi atau yang dari kelas yang lebih tinggi sangat berharga bahkan jika mereka memiliki nilai yang sama dengan metode budidaya kelas raja. Sepertinya wakil patriark benar-benar senang mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak jimat surgawi memori yang berisi metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi. Bai Gang berpikir dalam hati. Meskipun jimat surgawi memori yang berisi metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi hanya dapat digunakan sekali, itu jauh lebih sulit untuk dibuat dibandingkan dengan jimat surgawi memori biasa yang dapat digunakan berulang-ulang. Ini karena untuk membuat jimat surgawi memori yang mampu merekam metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, seseorang harus terlebih dahulu memahami hukum metode surgawi dan kemampuan surgawi tersebut sampai batas tertentu. Jika tidak, mustahil untuk membuat memori Celestial Talisman. Selain itu, butuh banyak energi untuk membuat jimat surgawi memori. Jika tidak perlu, tidak ada yang akan membuat jimat. Oleh karena itu, jimat surgawi memori yang dapat merekam metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi atau yang memiliki tingkat lebih tinggi ini langka dan mahal. Sejauh yang diketahui Bai Gang,
di cabang klan harimau terbang di rumah Nether Mendalam, hanya ada satu orang yang mampu membuat jimat surgawi yang mampu merekam metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi atau yang memiliki kelas lebih tinggi. Orang itu tidak lain adalah kepala cabang klan harimau terbang di rumah Nether Mendalam. Metode surgawi kelas raja tipe bumi. Ketika Bai Zhenyue, wakil patriark dari cabang klan macan terbang di rumah Nether Mendalam, menyebutkan metode surgawi kelas raja tipe bumi, Duan Lingtian langsung mengingat logam surgawi yang mendalam dan kata-kata Chaos Divine Flame dari masa lalu. Logam surgawi yang mendalam telah mengatakan bahwa selama dia memperoleh metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, setelah memasuki bentuk ketiga, itu akan dapat membantunya dengan cepat memahami dan menguasai hukum logam dalam metode surgawi tersebut. Atau kemampuan surgawi. Demikian pula, Chaos Divine Flame juga mengatakan bahwa selama dia memperoleh metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, itu akan dapat membantunya dengan cepat memahami dan menguasai hukum api. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak diragukan lagi yakin bahwa Chaos Divine Earth bentuk ketiga dapat membantunya dengan cepat memahami dan menguasai hukum bumi dalam metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi tipe bumi. Selain itu, Chaos Divine Earth juga telah angkat bicara, membenarkan pikirannya. Oleh karena itu, detak jantungnya semakin cepat ketika dia mendengar Bai Zhenyue menyebutkan metode surgawi kelas raja tipe bumi. Kemampuan surgawi tingkat raja dan metode surgawi tingkat raja. Huang Jialong terkejut dengan kemurahan hati Bai Zhenyue juga. Ketika dia kembali sadar setelah waktu yang lama, dia dengan cepat berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata, "Saudara Duan, silakan pilih dulu." Terlepas dari kata-katanya, Huang Jialong dalam hati berharap dia bisa mendapatkan kemampuan surgawi tipe angin. Dibandingkan dengan hukum bumi, hukum angin jauh lebih baik dalam hal kekuatan serangan. Hukum bumi jauh lebih baik dalam hal pertahanan dan kekuatan bantuan. Menurut pendapat Huang Jialong, Duan Lingtian kemungkinan besar menginginkan kemampuan surgawi kelas raja tipe angin yang berisi hukum angin seperti dia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan kemampuan surgawi tipe angin kepada Duan Lingtian dengan membiarkan Duan Lingtian memilih yang pertama. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Huang Jialong. Namun, dia tidak menolak Huang Jialong. Dia berbalik untuk melihat Bai Zhenyue segera. Setelah melihat ini, Huang Jialong menghela nafas dalam hati. Itu seperti yang dia harapkan. Duan Lingtian pasti menginginkan kemampuan surgawi kelas raja tipe angin juga. Kalau tidak, Duan Lingtian akan menolak tawarannya. Pada saat ini, semua orang yang hadir berbagi pemikiran Huang Jialong juga. Namun, kata-kata Duan Lingtian selanjutnya kepada Bai Zhenyue meninggalkan Huang Jialong dan semua orang tercengang. Duan Lingtian berkata dengan keras, "Senior, saya ingin metode surgawi kelas raja tipe bumi." Dia tidak menolak tawaran Huang Jialong untuk membiarkannya memilih terlebih dahulu karena dia sangat menginginkan metode surgawi tipe bumi. Lagi pula, sekarang dia memiliki Chaos Divine Earth di tubuhnya. Itu bisa membantunya dengan cepat memahami dan menguasai hukum bumi yang terkandung dalam metode surgawi ini. "Saudara Duan, Anda tidak perlu melakukan ini," kata Huang Jialong dengan senyum masam. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit malu karena berasumsi bahwa Duan Lingtian sangat ingin memilih pertama karena Duan Lingtian ingin mendapatkan kemampuan surgawi kelas raja tipe angin. Jelas baginya sekarang bahwa Duan Lingtian tidak menolak tawaran itu karena Duan Lingtian telah lama memutuskan untuk memberinya kemampuan surgawi kelas raja tipe angin dengan memilih metode surgawi kelas raja tipe bumi. Semua orang yang hadir di tempat kejadian berbagi pemikiran Huang Jialong juga. Mereka menganggap Duan Lingtian dengan sengaja memilih metode surgawi kelas raja tipe bumi sehingga Huang Jialong dapat memiliki kemampuan surgawi kelas raja tipe angin. "Anak muda, apakah kamu yakin?" Bai Zhenyue menatap Duan Lingtian dengan penuh arti dan bertanya. Kemudian, dia berkata, "Meskipun ada kemungkinan bahwa metode surgawi dan kemampuan surgawi tipe bumi mungkin memiliki hukum bumi yang menyerang, sebagian besar hukum bumi dalam metode surgawi dan kemampuan surgawi tipe bumi adalah hukum pertahanan atau hukum bantu dari bumi. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa hukum bumi dalam metode surgawi kelas raja tipe bumi saya adalah yang membantu." Pada saat ini, suara kekanak-kanakan dari Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Itu mengejek sebelum berkata, "Orang-orang ini meremehkan hukum bumi, iya.
Meskipun hanya sejumlah kecil hukum bumi yang bertipe ofensif, hukum ofensif bumi jelas merupakan salah satu yang paling unggul di antara hukum ofensif. Itu jelas-jelas dibuat marah oleh anggapan sedikit dari Bai Zhenyue, Huang Jialong, dan yang lainnya. The Chaos Divine Metal terus berkata, selanjutnya, hukum bumi adalah hukum ortodoks dari 5 elemen. Kelima unsur tersebut tidak termasuk hukum khusus seperti hukum ruang dan waktu, hukum melahap, dan hukum kehancuran atau hukum alam yang diturunkan dari kelima unsur tersebut seperti hukum angin, hukum guntur, dan hukum alam. Hukum es. Bagaimanapun, hukum bumi adalah yang terbaik dalam hal pertahanan. Apa gunanya serangan yang kuat tanpa pertahanan yang kuat? Duan Lingtian memandang Bai Zhenyue dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya yakin bahwa saya menginginkan metode surgawi kelas raja tipe bumi itu. Setelah mendengarkan kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian akhirnya menemukan mengapa Huang Jialong dan yang lainnya memasang ekspresi seperti itu di wajah mereka ketika mereka mendengar dia memilih metode surgawi tipe bumi. Ternyata, kebanyakan orang di alam Devata lebih menyukai hukum ofensif seperti hukum angin. Kebanyakan orang yang belum memahami atau menguasai hukum apapun lebih suka memilih hukum ofensif seperti hukum angin yang diberi pilihan. Jika bukan karena Chaos Divine Earth di tubuhnya, mungkin, Duan Lingtian mungkin telah membuat pilihan yang sama seperti yang lain juga. Namun, karena dia memiliki Chaos Divine Earth di tubuhnya, jelas bahwa metode surgawi kelas raja tipe bumi adalah pilihan terbaik untuknya. Saudara Duan, Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya, kata Huang Jialong dengan senyum masam lagi. Jialong, kamu salah paham. Saya benar-benar menginginkan metode surgawi kelas raja tipe bumi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia, tentu saja, tahu bahwa kecuali dia mengungkapkan Chaos Divine Earth dan kata-katanya, Huang Jialong tidak akan mempercayainya dan hanya berpikir bahwa dia bersikap sopan dengan memilih metode surgawi kelas raja tipe bumi. Meskipun dia tidak bisa mengungkapkan apapun tentang Chaos Divine Earth, dia masih ingin jujur. Setelah Duan Lingtian memperoleh metode surgawi kelas raja tipe bumi dari Bai Zhenyue, dia menemukan metode surgawi disebut metode penjara batu hitam. Retakan, setelah Duan Lingtian menghancurkan jimat surgawi memori yang berisi metode surgawi kelas raja tipe bumi, metode penjara batu hitam, aliran informasi tentang metode surgawi langsung masuk ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, suara kekanak-kanakan dari Chaos Divine Earth bergema di benak Duan Lingtian juga. Metode surgawi tingkat raja ini dapat membantu Anda memahami kedalaman elemen bumi dan kedalaman ruang gravitasi dalam hukum bumi. Kedalaman elemen bumi adalah kedalaman dasar dari hukum bumi. Sementara itu, kedalaman ruang gravitasi adalah kedalaman bantu hukum bumi. Kemudian, Chaos Divine Earth menambahkan, tentu saja, meskipun itu adalah tipe bantu, Gravitational Space Profundity memiliki sifat ofensif dan defensif juga. Berdasarkan kata-kata Chaos Divine Earth, itu jelas melampiaskan, masih tidak puas dengan bagaimana Huang Jialong dan yang lainnya memandang rendah hukum bumi. Karena tujuan metode surgawi dan kemampuan surgawi pada atau di atas kelas raja adalah untuk memahami hukum, mengapa mereka masih disebut metode surgawi atau kemampuan surgawi? Duan Lingtian bertanya, tujuan utamanya adalah untuk membedakan kedalaman bantuan internal. Semua kemampuan surgawi pada atau di atas kelas raja mengandung kedalaman bantuan internal, kata Chaos Divine Earth. Kedalaman bantuan internal, Duan Lingtian bingung. Sama seperti metode celestial bantu di bawah kelas raja, pendekatan bantu tidak dapat sementara meningkatkan energi asal surgawi seseorang. Jenis pendekatan bantu ini disebut pendekatan bantu eksternal. Misalnya, kedalaman ruang gravitasi dalam metode surgawi kelas raja tipe bumi yang baru saja Anda peroleh adalah semacam pendekatan bantuan eksternal. Sementara itu, kemampuan surgawi bantu di bawah tingkat raja untuk sementara dapat meningkatkan energi asal surgawi seseorang. Pendekatan bantuan semacam ini disebut pendekatan bantuan internal. Ini berarti bahwa hukum angin dalam kemampuan surgawi kelas raja tipe angin milik lelaki tua itu mengandung kedalaman bantuan internal. The Chaos Divine Earth selesai berbicara satu nafas. Kata-kata Chaos Divine Earth mencerahkan Duan Lingtian dan menjernihkan kebingungannya. Kemampuan surgawi pada atau di atas kelas raja semuanya memiliki kedalaman bantuan internal. Di sisi lain, metode surgawi pada atau di atas kelas raja mencakup segalanya. Ini berisi kedalaman serangan utama, kedalaman pertahanan utama, kedalaman gerakan utama, dan kedalaman bantuan eksternal.
Bab 2967, mengumpulkan badai. Setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Flame, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa metode surgawi dan kemampuan surgawi di dan di atas kelas raja berbeda dari metode surgawi dan kemampuan surgawi lainnya. Dia juga mengetahui bahwa kemampuan surgawi di dan di atas kelas raja mengandung kedalaman hukum bantuan internal. Kemampuan surgawi bantu yang dia kuasai, taktik pelahap dasar, juga merupakan semacam pendekatan bantuan internal. Saat itu, Penatua Huo, roh pagoda dari Pagoda Indah Tujuh Harta Karun, memberitahu saya bahwa taktik melahap dasar berasal dari kemampuan surgawi yang kuat di alam Devata yang disebut taktik melahap tingkat lanjut. Taktik dasar adalah versi yang diturunkan dari taktik melahap tingkat lanjut. Rupanya, itu adalah taktik devouring tingkat lanjut yang membuat kaisar surgawi dari alam Devata terkenal. Berdasarkan ini, saya pikir taktik devouring tingkat lanjut harus berada di atau di atas tingkat raja. Duan Lingtian ingat bahwa Penatua Huo, roh pagoda dari Tujuh Harta Karun Pagoda Indah, telah menyebutkan taktik melahap tingkat lanjut ketika dia masih berada di alam duniawi. Mata Duan Lingtian berkilat ketika dia berpikir dalam hati, faktanya, sangat mungkin bahwa taktik melahap tingkat lanjut memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat raja. Itu mungkin di Royal Grade atau Emperor Grade. Setelah mengingat Penatua Huo lagi setelah bertahun-tahun, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku ingin tahu di mana Penatua Huo sekarang. Sebelumnya, Duan Lingtian mengira Penatua Huo telah meninggal ketika dia menghancurkan Tujuh Harta Karun Pagoda Indah dan semua senjata surgawi di pagoda untuk menyelamatkannya. Namun, setelah naik ke alam Devata, dia mengetahui bahwa jiwa artefak dari senjata surgawi kelas kaisar tidak mampu menghancurkan senjata surgawi kelas kaisar bahkan jika mereka tampaknya dihancurkan. Karena alasan ini, dia merasa bahwa Penatua Huo masih hidup. Adapun hilangnya Pagoda Indah Tujuh Harta Karun dan Penatua Huo, dia yakin itu karena seseorang yang licik dalam kegelapan. Aku ingin tahu hukum apa yang terkandung dalam taktik devouring tingkat lanjut, kemampuan surgawi yang membuat kaisar surgawi dari alam Devata terkenal. Mungkinkah hukum melahap Chaos Divine Earth yang disebutkan sebelumnya? Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa hukum bumi adalah hukum ortodoks karena berasal dari salah satu dari 5 elemen. Namun, ada hukum khusus seperti hukum ruang dan waktu, hukum melahap, dan hukum kehancuran. Ada juga hukum alam seperti hukum angin, hukum guntur, dan hukum es yang diturunkan dari hukum 5 elemen. Setelah menyerahkan kepada Huang Jialong jimat surgawi memori yang berisi kemampuan surgawi kelas raja tipe angin, Bai Zhen Yue, wakil patriark dari cabang klan harimau terbang di rumah Neter mendalam, memandang Bai Gang dan bertanya, "Bai Gang, apakah kamu ingin kembali ke klan bersamaku untuk menerima hadiahmu sekarang atau apakah kamu berencana untuk kembali nanti sendiri?" "Wakil patriark, aku akan kembali bersamamu," kata Bai Gang tanpa ragu-ragu. Sedikit kegembiraan terdengar dalam suaranya seolah-olah dia tahu hadiahnya akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan hadiah Duan Lingtian dan Huang Jialong. "Bagus." Bai Zhenyu mengangguk. Segera setelah itu, Bai Gang pergi bersama Bai Zhenyu tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan Huang Jialong. Dia tahu pikiran Duan Lingtian dan Huang Jialong sekarang benar-benar dipenuhi dengan metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang telah mereka terima. Karena Old Mo dan Huang Yuanfei, gubernur kota Pasir City, tahu dia akan pergi, dia juga tidak mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Ketika Huang Jialong akhirnya sadar kembali, Bai Gang sudah lama pergi. "Ayah, di mana Paman Bai?" Itu dalam harapan bahwa Bai Zhenyu akan meninggalkan negara soliter dan kembali ke cabang Flying Tiger Clan di Mansion Neter mendalam setelah menghadiahi Duan Lingtian dan Huang Jialong. Namun, mengapa Bai Gang juga hilang? "Paman Bai Anda telah kembali ke cabang klan," kata Huang Yuanfei sambil tersenyum. "Nak, Anda benar-benar beruntung. Kamu benar-benar memperoleh kemampuan surgawi tingkat raja. Kamu tahu, bahkan ayahmu belum pernah memperoleh metode surgawi tingkat raja atau kemampuan surgawi sebelumnya. Dia, tentu saja, benar-benar senang putranya berhasil mendapatkan kemampuan surgawi tingkat raja. Faktanya, dia mungkin lebih bahagia daripada jika dia sendiri memperoleh kemampuan surgawi tingkat raja. Kembali ke klan, mengapa?" Huang Jialong mengerutkan kening. Akankah Paman Bai kembali? Dia jelas sedikit kesal. Bagaimanapun, dia tumbuh bersama Old Mo dan Bai Gang. Oleh karena itu,
Ia memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Bai Gang. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia mengetahui ketidakhadiran Bai Gang, dan dia tahu bahwa Huang Jialong agak sedih. Jangan khawatir, ketika Paman Bai Anda selesai berevolusi, dia akan, secara alami, kembali, kata Huang Yuanfei sambil tersenyum. Bagus bahwa Paman Bai Anda kembali ke klan sekarang. Dia akan dihargai dengan mahal karena mendapatkan pedang surgawi kelas kerajaan untuk cabang klan harimau terbang di rumah neter yang mendalam. Hah? Huang Jialong menjadi penasaran setelah mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, Paman Bai akan diberi hadiah apa? Apalagi dia harus kembali ke klan untuk mendapatkan hadiah. Paman Bai akan diizinkan memasuki kolam transformasi di cabang klan harimau terbang di rumah neter mendalam yang hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Saat Huang Yuanfei berbicara, senyumnya semakin lebar. Bagaimanapun, Bai Gang sudah seperti saudaranya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia untuk Bai Gang? Kolam transformasi. Duan Lingtian bingung. Sementara itu, mata Huang Jialong menjadi cerah saat ekspresi gembira muncul di wajahnya begitu dia mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, apakah ini benar? Dia terus berkata dengan penuh semangat, Paman Bai. Dia akan diizinkan memasuki kolam transformasi. Ya, Huang Yuanfei mengangguk. Itu luar biasa. Ketika saya masih kecil, saya mendengar Paman Bai menyebutkan lebih dari sekali bahwa impian terbesarnya adalah memasuki kolam transformasi. Sungguh luar biasa bahwa dia akhirnya bisa mencapai mimpinya. Huang Jialong berkata, jelas senang. Duan Lingtian, yang menjadi sangat penasaran, akhirnya bertanya, Paman Huang, Jialong. Apa itu Transformation Pool? Brother Duan, Transformation Pool adalah kolam roh di cabang Flying Tiger Clan di Profound Nether Mansion yang dibuka hanya sekali setiap 10.000 tahun. Hanya satu harimau terbang tembaga yang diizinkan masuk setiap kali dibuka, jawab Huang Jialong. Ketika harimau terbang tembaga memasuki kolam transformasi, ia hanya perlu menyerap energi khusus di kolam dan berkultivasi dalam pengasingan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, ia akan dapat berubah menjadi macan terbang perak, binatang surgawi kelas raja tingkat menengah. Kolam ini hanya berguna untuk harimau terbang tembaga. Jika macan terbang perak atau macan terbang emas memasuki kolam transformasi, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Rumor mengatakan bahwa cabang klan di Profound Nether Mansion juga memiliki kolam transformasi untuk macan terbang perak. Namun, itu hanya buka sekali setiap 30.000 tahun. Setelah memasuki kolam, macan terbang perak akan dapat berevolusi menjadi macan terbang emas, binatang surgawi tingkat raja tingkat lanjut. Kemudian, nada suara Huang Jialong berubah bersemangat lagi saat dia berkata, ini berarti ketika Paman Bai kembali setelah 10 tahun, dia tidak akan lagi menjadi harimau terbang tembaga, binatang surgawi kelas raja tingkat dasar. Dia akan menjadi harimau terbang perak, binatang surgawi kelas raja tingkat menengah puncak. Duan Lingtian terkejut karena dia tidak menyadari kolam transformasi di cabang Flying Tiger Clan di Profound Nether Mansion. Dia akhirnya mengerti kegembiraan Huang Jialong sekarang. Tanpa pertemuan kebetulan, harimau terbang tembaga hanya akan menjadi raja surgawi 3 bakat paling banyak. Namun, jika ia berevolusi menjadi macan terbang perak, ia akan mampu menembus dan menjadi raja surgawi 6 kombinasi. Duan Lingtian tahu memasuki kolam transformasi adalah kesempatan besar bagi Bai Gang. Bagaimanapun, kekuatan antara Raja Surgawi 6 kombinasi dan Raja Surgawi 3 bakat tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Huang Yuanfei memandang Duan Lingtian dan berkata, Tian kecil, besok adalah hari pelelangan oleh keluarga kekaisaran dari bangsa soliter. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pelelangan akan dimulai pada malam hari. Oke, Paman Huang. Duan Lingtian mengangguk. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Huang Yuanfei dan Old Mo dan keluar dari aula. Huang Jialong mengikutinya. Ketika dia mengejar Duan Lingtian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Duan, apa nama metode surgawi kelas raja yang Anda terima? Mata Duan Lingtian berkedip saat dia berkata, metode penjara batu hitam. Metode penjara batu hitam, berdasarkan namanya, metode surgawi tipe bumi Anda seharusnya menjadi metode surgawi yang membantu, bukan? Jika saya tidak salah itu seharusnya metode surgawi yang bisa memenjarakan orang. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Meskipun dia belum mulai memahami metode surgawi tipe bumi,
metode penjara batu hitam, dia tahu fungsi metode surgawi. Ketika seseorang menggunakan metode penjara batu hitam, itu akan memenjarakan targetnya. Gaya gravitasi di penjara akan berada di bawah kendali Castor. Dengan gravitasi di bawah kendali Castor, Castor bisa menggunakannya untuk melukai dan mengendalikan tahanan di dalamnya. Selain itu, metode penjara batu hitam juga dapat digunakan untuk membentuk lapisan pertahanan di sekitar tubuh untuk menolak serangan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, bagaimana dengan metode surgawi tipe angin yang Anda terima? Dia juga agak ingin tahu tentang kemampuan surgawi Huang Jialing. Menurut Chaos Divine Earth dan Chaos Divine Flame, kemampuan Divine pada dan di atas King Great mengandung kedalaman hukum bantuan internal. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa kemampuan surgawi tipe angin Huang Jialong tidak memiliki kedalaman serangan utama atau kedalaman gerakan utama. Sebaliknya, itu mungkin berisi kedalaman yang membantu. Kemampuan Divine tipe anginku disebut Gathering Storm. Ini memperkuat dan meningkatkan energi asal surgawi saya melalui angin. Selain itu, Divine Ability juga mengandung hukum angin, kedalaman yang disebut Gathering Wind. Mengumpulkan angin memungkinkan saya untuk menggunakan semua elemen angin dan juga meningkatkan energi asal surgawi saya, jawab Huang Jialong. Kata-kata Huang Jialong menegaskan Chaos Divine Earth dan kata-kata Chaos Divine Flame sebelumnya. Kemampuan surgawi di dan di atas kelas raja mengandung kedalaman hukum bantuan internal. Gathering Wind, hukum angin di Gathering Storm, adalah hukum bantuan internal. Bab 2968, Pandangan Sempit. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan surgawi kelas raja tipe angin, Gathering Storm, melalui percakapannya dengan Huang Jialong. Saudara Duan, mengapa kita tidak menukar metode surgawi dan kemampuan surgawi kita? Anda memberi saya metode surgawi tipe bumi Anda, dan saya akan memberi Anda kemampuan surgawi tipe angin saya. Sampai saat ini, Huang Jialong masih mendapat kesan bahwa Duan Lingtian telah menyerahkan kemampuan surgawi tipe angin kepadanya karena sopan santun. Tidak perlu untuk itu. Senyum tak berdaya muncul di wajah Duan Lingtian saat dia menggelengkan kepalanya. Jialong, aku benar-benar menginginkan metode surgawi tipe bumi. Saudara Duan, meskipun saya belum pernah menemukan metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi sebelum ini, saya telah mendengar banyak tentang mereka. Ekspresi Huang Jianlong serius saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, hanya ada beberapa tindakan non-ofensif. Kedalaman dalam hukum angin, dan kedalaman hukum angin dalam kemampuan surgawi tipe angin yang saya terima, Gathering Wind, adalah salah satunya. Mengumpulkan angin memungkinkan saya untuk memahami elemen angin yang juga merupakan dasar dari hukum angin. Jika seseorang memahami elemen angin yang juga merupakan dasar dari hukum angin, akan mudah untuk memahami hukum angin lainnya di masa depan saja, kata Huang Jialong. Huang Jialong berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin maju di jalur hukum, ia hanya dapat mengkhususkan diri dalam satu hukum. Akan sia-sia jika Anda menghabiskan begitu banyak upaya untuk memahami dan menguasai kedalaman hukum bumi. Bagaimanapun juga, kemungkinan besar Anda akan harus meninggalkan hukum bumi ketika Anda mendapatkan hukum ofensif seperti hukum angin. Dia tidak menahan diri dan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Duan Lingtian untuk menerima kemampuan surgawi tipe angin sebagai ganti metode surgawi tipe bumi. Setelah mendengar kata-kata Huang Jialong, senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian. Jialong, aku benar-benar ingin memahami dan menguasai hukum bumi. Bahkan jika saya mendapatkan hukum ofensif seperti hukum angin di masa depan, saya tidak punya rencana untuk meninggalkan hukum bumi. Selain itu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa hukum bumi lebih rendah daripada hukum angin. Berdasarkan kata-kata Anda mengatakan bahwa jika dua pembudidaya memiliki tingkat pemahaman yang sama untuk hukum angin dan hukum bumi, pembudidaya hukum angin akan lebih unggul. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Yang penting bukan hukumnya, yang penting orang yang menguasai hukum. Paruh terakhir dari kalimatnya adalah pengulangan kata-kata Chaos Divine Earth kepadanya. Secara alami, dia tidak hanya menirukan kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian mengerti mengapa Huang Jialong, dan bahkan yang lainnya, memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang hukum agak dangkal. Terlebih lagi, sudah tertanam dalam diri mereka bahwa hukum ofensif dan pergerakan lebih unggul daripada hukum pertahanan seperti hukum bumi.
The Chaos Divine berbicara dalam pikiran Duan Lingtian pada saat ini dan mengatakan kepadanya bahwa lebih dari 80% kedalaman dalam hukum angin adalah ofensif dan tipe gerakan. Namun, hanya ada satu kedalaman ofensif dan gerakan dalam hukum bumi. Namun, kedalaman ofensif dan gerakan tunggal dari hukum bumi tidak kalah dengan kedalaman ofensif dan gerakan dari hukum angin. Dikatakan juga bahwa dengan bakat Duan Lingtian, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan, memahami, dan menguasai semua jenis kedalaman dari hukum bumi. Kebanyakan orang tidak akan bisa maju jauh di jalur hukum. Itu dianggap cukup baik jika mereka dapat memahami 2 atau 3 kedalaman suatu undang-undang. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan dapat menemukan berbagai jenis hukum. Karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian menyadari mengapa Huang Yuanfei, Huang Jialong, dan yang lainnya menganggap hukum angin lebih tinggi daripada hukum bumi. Dia pikir mereka memiliki pandangan yang sangat sempit. The Chaos Divine Earth terus berkata dengan suara kekanak-kanakannya, namun, harus dikatakan bahwa, tanpa saya, hukum angin akan lebih bermanfaat bagi Anda dibandingkan dengan hukum bumi. Karena hanya ada satu kedalaman ofensif dan gerakan, dibandingkan dengan hukum angin yang sebagian besar berisi kedalaman ofensif dan gerakan, sangat sulit untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang mengandung 2 kedalaman itu dalam hukum bumi. The Chaos Divine Earth terus berkata, dengan bantuan saya, kecepatan Anda untuk memahami hukum bumi dalam metode surgawi dan kemampuan surgawi akan lebih dari 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang berbakat seperti Anda. Ini karena saya sudah dalam bentuk ketiga saya. Jika kamu bisa membantuku berevolusi ke bentuk keempat, kecepatan pemahamanmu akan ratusan kali lebih besar. The Chaos Divine Earth berkata dengan meyakinkan, jadi, Nak, kamu harus membantuku berevolusi ke bentuk keempat. Pada saat itu, kamu juga akan mendapat banyak manfaat darinya. Agak aneh mendengarkan Chaos Divine Earth yang menyebut Duan Lingtian sebagai anak laki-laki, karena suaranya yang kekanak-kanakan. Logam surgawi yang mendalam yang telah lama diam tiba-tiba menimpali. Apa yang dikatakan bumi kekacauan surgawi itu benar. Itu berlaku untuk Chaos Divine Flame dan aku juga. Namun, bahkan jika Anda memperoleh metode surgawi tingkat raja atau kemampuan surgawi yang mengandung hukum logam sekarang, saya tidak akan dapat membantu Anda. Saya hanya bisa membantu Anda memahami dan menguasai hukum logam setelah saya berevolusi menjadi bentuk ketiga. Saya hanya perlu menyerap satu lagi Profound Divine Metal bentuk pertama untuk berevolusi menjadi Profound Divine Metal bentuk ketiga. Sedikit kerinduan bisa terdengar dalam suaranya saat berbicara tentang bentuk ketiga. Bagaimanapun, hanya dibutuhkan satu lagi Profound Divine Metal bentuk pertama untuk berevolusi menjadi bentuk ketiga. Hai, Chaos Divine Flame, kupikir takdir kita bertiga berbagi host yang sama. Tidakkah menurutmu senioritas kita harus diurutkan berdasarkan siapa yang memasuki form ketiga terlebih dahulu? Suara bersemangat dan kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Sepertinya, di antara kita bertiga, aku yang pertama memasuki bentuk ketiga. Berdasarkan ini, senioritas saya harus menjadi yang tertinggi. Karena Profound Divine Metal adalah satu-satunya dalam bentuk kedua, itu akan menjadi junior. Chaos Divine Flame, kamu adalah senior kedua. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian berdua? Hei, apakah kamu mendengarku? Jangan berpura-pura mati. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Chaos Divine Earth memanggil, Divine Metal yang mendalam dan Chaos Divine Flame mengabaikannya. Sementara itu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Huang Jialong dan kembali ke halaman rumahnya. Begitu dia melangkah melewati pintu masuk, dia melihat Liu Guanglin menunggunya. Pak, Liu Guangling menyapa Duan Lingtian dengan hormat dengan sepasang mata yang cerah. Sepertinya basis kultivasimu hampir stabil. Duan Lingtian tersenyum sedikit. Ya, Liu Guanglin mengangguk dan berkata, Tuanku, maafkan saya karena tidak tinggal di sisi Anda beberapa hari terakhir ini. Selama beberapa hari terakhir, Liu Guanglin tidak berada di sisi Duan Lingtian karena dia telah mencapai tahap akhir menstabilkan basis kultivasinya. Besok adalah hari pelelangan oleh keluarga Kekaisaran Bangsa Soliter. Karena kamu akan menghadiri pelelangan denganku, kamu harus beristirahat dengan baik malam ini. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Ketika Duan Lingtian kembali ke kamarnya, dia berkata kepada Chaos Divine Earth yang masih berteriak di benaknya, berhentilah berteriak.
Jelas mereka mengabaikan Anda. Anda terdengar seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan setuju Anda menjadi senior mereka? Kata-kata Duan Lingtian menyentuh tempat sakit Chaos Divine Earth, menyebabkannya terdiam sementara. Setelah beberapa lama, dia mengejek dan berkata, suaraku di luar kendaliku. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka mengakui aku sebagai senior mereka. Betapa ambisiusnya. Duan Lingtian memuji Chaos Divine Earth. Kemudian, dia dengan belak-belakan bertanya, kamu adalah Chaos Divine Earth. Apakah Anda tidak memiliki kemampuan? Logam surgawi mendalam senior melindungi jiwaku dan menolak serangan jiwa. Itu juga menyembunyikan aura saya. Selain itu, setelah berevolusi menjadi bentuk ketiga, ia juga dapat secara singkat bergabung dengan senjata surgawi saya untuk meningkatkannya. Sementara itu, Senior Chaos Divine Flame membantu saya memperbaiki pil dan menempa senjata. Itu sebabnya meskipun saya tidak memiliki api surgawi, saya bisa menjadi seorang alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi. Dia sengaja memuji Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame untuk meyakinkan Chaos Divine Earth untuk membantunya. The Chaos Divine Earth mencibir. Ia berkata dengan sadar, wah, Anda hanya ingin mendapat manfaat dari saya. Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa menebak maksud di balik kata-kata Anda? Jika Anda ingin mengetahui kemampuan saya atau jika Anda ingin saya membantu Anda harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Duan Lingtian mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak berharap Chaos Divine Earth menjadi begitu pintar karena terdengar dan bertingkah seperti anak kecil. Meyakinkan Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal untuk mengakui saya sebagai senior mereka, kata Chaos Divine Earth dengan puas. Lupakan saja, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Dengan kemampuanmu, kamu tidak layak untuk membawa sepatu Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame, apalagi menjadi senior mereka. Betapa tidak masuk akal, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Wah, jangan kira kamu bisa memprovokasiku untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Suaraku terdengar kekanak-kanakan, tapi aku tidak naif. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil, kata Chaos Divine Earth dengan marah. Benar-benar kejutan, Anda dapat mengatakan bahwa saya mencoba memprovokasi Anda untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Baik, saya tidak tertarik dengan kemampuan Anda untuk saat ini. Untuk saat ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membantu saya memahami hukum bumi dengan cepat. Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, metode surgawi kelas Raja Tipe Bumi, metode penjara batu hitam, muncul di benaknya. Bab 2969, Elemen Bumi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Metode penjara batu hitam adalah metode surgawi kelas Raja Tipe Bumi. Itu berisi kedalaman ruang gravitasi yang merupakan hukum paling penting di bumi. Kombinasi kedalaman ruang gravitasi dan kedalaman elemen bumi akan membentuk ruang independen yang terbuat dari batu hitam untuk memenjarakan orang. Pada saat yang sama, Castor akan dapat mengontrol gravitasi melalui kedalaman ruang gravitasi di ruang independen. Untuk menguasai metode penjara batu hitam, seseorang harus terlebih dahulu memahami kedalaman elemen bumi dan kedalaman ruang gravitasi. Kedalaman elemen bumi adalah kedalaman dasar. Metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi biasanya memiliki kedalaman fundamental elemen yang sesuai. Oleh karena itu, metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi juga dianggap sebagai hukum dasar. Jika seseorang tidak memahami dan menguasai metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi, mustahil untuk memahami metode surgawi kelas raja dan kaisar dan kemampuan surgawi di masa depan. Ini karena metode surgawi kelas kerajaan dan kaisar dan kemampuan surgawi tidak mengandung kedalaman dasar. Karena itu, wah, aku adalah Chaos Divine Earth bentuk ketiga. Dengan bantuan saya, Anda akan memahami kedalaman hukum bumi 10 kali lebih cepat daripada orang lain. Namun, kedalaman hukum bumi yang saya sebutkan tidak termasuk kedalaman elemen bumi, kata Chaos Divine Earth sama seperti Duan Lingtian sedang bersiap untuk memahami hukum bumi metode penjara batu hitam. Duan Lingtian yang sedang duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Chaos Divine Earth. Maksud kamu apa? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan dapat membantu saya memahami kedalaman dasar dari hukum bumi, kedalaman elemen bumi? Tentu saja tidak.
Saya bermaksud mengatakan itu berbeda dari kedalaman yang saya sebutkan. Suara kekanak-kanakan dari Divine Chaos Earth berdering lagi. Ia berkata dengan arogan, saya dapat membantu Anda memahaminya dalam semalam. Harap diingat bahwa biasanya dibutuhkan seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi sekitar 3-5 tahun untuk memahami kedalaman fundamental tanpa bantuan. Bagi mereka dengan pemahaman yang lebih lemah, itu akan membawa mereka setidaknya beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Bahkan ada orang yang tidak dapat memahami atau menguasainya sama sekali meskipun telah berusaha seumur hidup. Memahaminya dalam semalam, jantung Duan Lingtian berdebar kencang. Apakah ini berarti Chaos Divine Earth akan dapat membantunya memahami kedalaman elemental bumi sebelum dimulainya lelang imperial besok? Dia bertanya dengan skeptis, pahami kedalaman elemen bumi dalam semalam. Apakah kamu bercanda? The Chaos Divine Earth mengejek, jelas tidak senang dengan Duan Lingtian. Kenapa aku bercanda? Anda akan tahu saat fajar menyingsing. Sekarang, santai, kosongkan pikiran Anda dan biarkan kesadaran surgawi Anda mengembara. Saya akan memandunya ke elemen bumi di dunia ini. Selama waktu itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah merasakan apapun yang datang kepada Anda dan merasakan karakteristiknya. Setelah Anda membiasakan diri dengan elemen tanah, Anda akan dapat menggabungkannya dengan energi asal surgawi Anda. Pada saat itu, kekuatan seranganmu akan meningkat pesat. Duan Lingtian mulai mengikuti instruksi yang diberikan oleh Chaos Divine Earth. Dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya ketika dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Setelah selusin napas berlalu, dia merasakan kesadaran surgawinya dengan mudah memasuki kedalaman bumi. Setelah itu, dia bisa merasakan getaran di kejauhan melalui kesadaran surgawinya. Apakah ini disebabkan oleh Divine Chaos Earth? Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Segera setelah itu, Duan Lingtian mendengar getaran yang menyerupai detak jantung manusia. Gedebuk, 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 gedebuk. Tiba-tiba, ketukannya semakin keras dan kecepatannya meningkat, kedengarannya seolah-olah puluhan ribu kuda diinjak-injak di tanah. Getarannya tidak terduga karena terus-menerus mengubah tempo. Selama proses ini, Duan Lingtian menemukan kesadaran surgawinya telah menjadi satu dengan bumi. Dia bisa merasakan bangunan, manusia, flora dan fauna, celestial beasts, dan bentuk kehidupan lainnya. Dia juga bisa merasakan pegunungan yang tinggi dan barisan pegunungan yang sangat menyatu dengan bumi. Duan Lingtian benar-benar lupa waktu. Dia tenggelam dalam membiasakan dirinya dengan elemen bumi. Dia menyadari bahwa bumi bukan hanya tanah yang memelihara pepohonan dan tanaman, tetapi bahkan bebatuan yang membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk terbentuk menjadi pegunungan adalah bagian darinya. Pada saat ini, kesadaran surgawi Duan Lingtian tiba-tiba melesat keluar dari tanah ke udara. Yang mengejutkan, dia menemukan bahkan udara pun dipenuhi dengan elemen tanah. Terasa menenangkan, nyaman, dan hangat. Jadi, ini adalah elemen tanah. Saat fajar menyingsing, matahari terbit dan bersinar melalui jendela ke mata Duan Lingtian ketika dia membukanya. Dia tidak membuang waktu dalam memobilisasi energi asal surgawinya. Kekosongan bergetar, dan dia melihat garis-garis cahaya kuning tanah bersinar di energi asal surgawinya. Tiba-tiba, celestial origin energinya berubah menjadi kuning pucat sebelum melilit tubuhnya seperti ular piton. Energi asal surgawiku telah menjadi sangat kuat setelah menyatu dengan elemen bumi. Duan Lingtian berteriak dalam hati. Setelah memperoleh metode surgawi kelas raja tipe bumi, metode penjara batu hitam, Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan antara metode surgawi kelas raja dan metode surgawi di bawah kelas raja. Setelah seseorang menguasai metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, masih mungkin untuk menggunakan teknik kelas bawah. Misalnya, kedalaman elemen bumi adalah kedalaman dasar dari hukum bumi, itu bukan teknik. Setelah Duan Lingtian memasukkan elemen bumi ke dalam energi asal surgawinya, dia masih mampu menggunakan metode yang dia gunakan di masa lalu untuk potensi terbesarnya karena mereka tidak bertentangan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya akan dapat mengalahkan Jialong dengan satu pukulan tanpa harus bergantung pada kekuatan yang diberikan oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Sebelumnya, Duan Lingtian mengandalkan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi untuk mengalahkan Huang Jialong. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Huang Jialong. Namun, sekarang setelah kekuatannya meningkat setelah memahami kedalaman dasar hukum bumi,
dia yakin dia bisa mengalahkan Huang Jialong dengan satu serangan tanpa bantuan dari luar. Pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara Ming Timur itu hanyalah surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Namun, dia tak terkalahkan di antara mereka yang lebih lemah dari adipati surgawi. Kemungkinan dia juga menguasai kekuatan hukum. Awalnya, saya tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia setelah menguasai hukum. Namun, sekarang saya mengerti. Setelah seseorang memahami kedalaman dasar suatu hukum dan menggabungkannya dengan energi asal surgawinya, seseorang akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang lebih lemah dari adipati surgawi. Namun demikian, tingkat pemahaman jenius sangat tinggi. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, dan dia sudah menguasai kekuatan hukum. Ini jelas bukan prestasi biasa, Duan Lingtian merenung dalam hati. Pada saat ini, Chaos Divine Earth berkata dengan arogan dengan suara kekanak-kanakannya, "Wah, apakah kamu masih meragukanku?" "Tidak, tentu saja tidak," jawab Duan Lingtian ringan, "namun, apakah ini berarti jika saya memperoleh metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, api surgawi kekacauan juga akan mampu membantu saya untuk memahami dasar-dasar kedalaman hukum api dalam semalam?" Ini, The Divine Chaos Earth ragu-ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia tahu Chaos Divine Flame mampu melakukannya. Pada saat ini, Chaos Divine Flame berkata dengan arogan dengan suara kunonya, "Jika Anda memperoleh metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi, saya akan dapat membantu Anda memahami kedalaman fundamental dari hukum api, kedalaman elemen api, dalam waktu 3 jam. Bab 2970, Ling Jueyun, Api Kekacauan Surgawi, kamu benar-benar pamer. Chaos Divine Earth berkata dengan marah, itu hanya karena bocah ini terus-menerus menggunakanmu untuk memurnikan pil dan akibatnya, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang elemen api. Itu satu-satunya alasan kamu bisa membantunya memahami kedalaman elemen api dalam 3 jam. Rasanya malu karena kata-kata Chaos Divine Flame membuat pencapaiannya membantu Duan Lingtian memahami kedalaman elemen bumi dalam semalam tampak seperti tidak ada apa-apanya. Bagaimana tidak merasa marah? The Chaos Divine Flame menjawab dengan acuh tak acuh, semua faktor itu tidak masalah bagiku. Yang penting hasilnya, jika Anda ingin saya mengakui Anda sebagai senior saya, maka Anda harus lebih baik dari saya, setidaknya. Kamu bahkan tidak bisa membantunya memahami kedalaman fundamental secepat yang aku bisa. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi seniorku? Nada suaranya semakin menghina menjelang akhir kalimatnya. Kamu, The Chaos Divine Earth sangat marah sehingga tidak bisa berkata-kata. Api tua, kamu sangat kejam. Anda telah membuat Little Earth sangat marah sehingga ia tertidur lelap, kata logam surgawi mendalam yang biasanya tenang dengan cara yang sombong. Sementara itu, Duan Lingtian tidak memperhatikan 3 elemen yang bertengkar seperti musuh. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Api kekacauan surgawi mampu membantu saya memahami kedalaman elemen api, kedalaman dasar dari elemen api, dalam 3 hari. Terlebih lagi, setiap kali saya menggunakan Chaos Divine Flame untuk memurnikan pil, saya benar-benar mendapatkan pemahaman tentang elemen api. Bukankah ini berarti bahwa yang perlu saya lakukan adalah mendapatkan metode surgawi tingkat raja tipe api atau kemampuan surgawi untuk memahami kedalaman elemen api? Matanya bersinar seperti bintang di langit malam ketika dia memikirkan hal ini. Api menyala di hatinya, dia tidak sabar untuk mendapatkan metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi tipe api. Lelang imperial hanya akan dimulai pada malam hari. Karena saya masih punya banyak waktu, saya akan berjalan-jalan di sekitar istana kekaisaran. Mari kita mulai dari perpustakaan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Masih pagi ketika Duan Lingtian meninggalkan ruangan. Setelah dia menyapa Liu Guanglin, dia meninggalkan halaman dengan Liu Guanglin di belakangnya. Jialong pasti sedang memahami kemampuan surgawi kelas raja tipe angin, aku harus menyerahkannya padanya. Duan Lingtian sekilas melirik halaman Huang Jialong saat dia berjalan melewatinya. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Liu Guanglin melihat sekelompok orang meninggalkan halaman mereka di istana kekaisaran juga. Tuan, orang-orang itu berasal dari negara Ming Timur. Mereka di sini untuk nematoda emas juga, kata Liu Guanglin. Negara Ming Timur, Duan Lingtian mengangkat alis. Tujuan kunjungan Duan Lingtian ke ibu kota negara soliter adalah untuk mendapatkan nematoda emas selama pelelangan. Sebelumnya, Kaisar negara pendukung musim gugur secara pribadi telah menghubungi Kaisar negara soliter untuk nematoda emas. Namun,
Karena bangsa Moran dan bangsa Ming Timur menginginkan nematoda emas juga. Untuk alasan ini, bangsa Soliter memutuskan untuk melelang nematoda emas karena itu adalah metode yang adil dan dapat membantu mereka menghindari menyinggung kedua negara yang pasti akan gagal mendapatkan nematoda emas. Tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok orang dari negara Ming Timur memperhatikan keduanya juga. Kedua pria ini berasal dari Supporting Val Nation. Bukankah pemuda berpakaian ungu itu adalah pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara pendukung musim gugur, Duan Lingtian? Itu pasti dia. Saya mendengar bahwa negara kejatuhan pendukung mengirim sekelompok 5 orang untuk menghadiri pelelangan kekaisaran. Dari 5 orang, hanya ada 2 pemuda. Salah satunya adalah Huang Jialong, tuan muda dari kediaman gubernur kota di Passage City. Karena saya pernah bertemu Huang Jialong sebelumnya, saya dapat memastikan pemuda berpakaian ungu ini bukan Huang Jialong. Ketika orang-orang dari bangsa Ming Timur berbisik di antara mereka sendiri, mereka kadang-kadang melihat salah satu dari 2 pemuda yang berjalan di depan. Pria muda itu mengenakan jubah abu-abu, dan matanya sedingin es. Ekspresinya menyendiri, dan dia memancarkan aura dingin dengan pedangnya tergantung di pinggangnya. Duan Lingtian, pemuda berpakaian abu-abu secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian ketika dia mendengar percakapan di belakangnya. Matanya berkedip saat dia menatap Duan Lingtian dengan tajam. Setelah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya, dia berseru dalam hati, ini dia. Itu dia, pemuda berpakaian perak yang berdiri di samping pemuda berpakaian abu-abu berseru juga, tidak diragukan lagi dia adalah Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia mengalahkan Huang Jialong dengan 1 serangan. Huang Jialong adalah salah satu puncak terkuat yang melingkupi surgawi tertinggi surgawi. Tetapi Duan Lingtian hanyalah sebuah surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Desas-desus dari negara kejatuhan pendukung mengatakan bahwa Duan Lingtian bahkan tidak memahami kekuatan hukum apapun untuk mengalahkan Huang Jialong. Matanya terbuka lebar, dan sedikit ketakutan bisa terlihat di dalamnya. Setelah jeda singkat, dia bertanya kepada pemuda berpakaian abu-abu itu, Saudara Jueyun, apakah menurut Anda itu mungkin? Selama pertempuran surga selatan di negara Ming Timur, pemuda berpakaian perak dikalahkan oleh pemuda berpakaian abu-abu. Energi asal surgawi pemuda berpakaian abu-abu itu telah berubah menjadi pedang setelah dia menggabungkannya dengan kekuatan hukum. Dia dengan mudah mengirim pemuda berpakaian perak terbang keluar dari ring pertempuran dengan 1 serangan. Meskipun pemuda berpakaian abu-abu menahan kekuatannya, luka pemuda berpakaian perak itu begitu serius sehingga butuh waktu setengah bulan untuk memulihkan diri. Terlepas dari prestasi luar biasa pemuda berpakaian abu-abu itu, dia hanya seorang surgawi-surgawi yang meliputi surgawi yang bahkan belum berusia 100 tahun. Untuk semua alasan ini, sejak hari itu dan seterusnya, pemuda berpakaian abu-abu itu secara luas diakui sebagai orang terkuat di antara mereka yang berada di bawah Celestial Duces. Dunia ini dipenuhi dengan banyak keajaiban besar. Itu mungkin bagi surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi untuk mengalahkan puncak surgawi tertinggi surgawi jika tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan hukum. Pemuda berpakaian abu-abu itu menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda berpakaian abu-abu itu tidak lain adalah kultivator jenius tanpa sekte yang baru-baru ini menjadi terkenal selama pertempuran surga selatan di negara Ming Timur. Dia adalah Ling Jueyun. Saudara Jueyun, apakah kamu yakin akan mengalahkannya jika kamu harus melawannya? Tanya pemuda berbaju perak itu. Saya tidak bisa mengatakannya karena saya tidak tahu banyak tentang dia, jawab Ling Jueyun ringan. Sementara itu, Duan Lingtian berpikir dalam hati, pemuda berpakaian abu-abu ini pastilah kultivator jenius tanpa sekte dari negara Ming Timur yang telah dibicarakan semua orang. Dia memang luar biasa, aku ingin tahu apakah dia seorang celestial yang luar biasa yang telah bereinkarnasi. Jika tidak, dia pasti sangat berbakat. Dia bisa melihat dengan sekilas bahwa Ling Jueyun bahkan belum berusia 100 tahun. Seperti kata pepatah, dibutuhkan seseorang untuk mengetahuinya. Segera setelah itu, Duan Lingtian berseru, ayo pergi, Guang Lin. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke perpustakaan di Istana Kekaisaran. Perpustakaan terbuka untuk tamu dari keluarga kekaisaran. Para tamu akan diberikan akses ke banyak buku, memori Celestial Talismans, dan Floating Image Pulse. The Floating Image Pulse adalah rekaman lama duel antara pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah dari Celestial Kings. Bahkan jika ada rekaman duel antara Raja Surgawi,
Raja Surgawi dalam rekaman itu adalah Raja Surgawi yang belum memahami kekuatan hukum. Mutiara gambar terapung yang berisi rekaman Raja Surgawi yang telah memahami kekuatan hukum sangat berharga di Solitary Nation sehingga tidak disimpan di perpustakaan. Saudara Jueyun, apakah Anda ingin saya mengundangnya untuk tantangan atas nama Anda? Jika dia kalah, negara pendukung musim gugur harus menarik diri dari mengajukan penawaran selama pelelangan, kata pemuda berpakaian perak itu sambil menyipitkan matanya. Bagaimana jika aku kalah? Ling Jueyun bertanya dengan ringan. Kehilangan. Sudut mulut pemuda berpakaian perak itu berkedut. Dia tidak menyangka seseorang yang arogan seperti Ling Jueyun akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan orang-orang di belakang keduanya tercengang dan tercengang oleh kata-kata Ling Jueyun. Aku, Ling Jueyun, adalah pedang surgawi pedang tertinggi yang meliputi panggung surga. Aku akan mengakui kekalahan kepada siapapun yang mampu menangkis satu serangan pedang dariku. Ini adalah kata-kata yang tepat yang Ling Jueyun katakan selama pertempuran surga selatan di negara Ming Timur. Bagaimana mungkin orang-orang dari East Ming Nation tidak terkejut dengan kata-kata Ling Jueyun tentang pemuda dari Supporting Val Nation? Apakah dia benar-benar Ling Jueyun, pedang surgawi yang sombong, yang mereka kenal selama pertempuran surga selatan di negara Ming Timur?